Novel fiksi bela diri fantasi, Cincin Perintah Kaisar Naga. Episode yang ke-2651 hingga 2675. Baiklah, Tetua Agung melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada tetua kedua untuk tidak berbicara lagi. Kemudian dia menatap Sentian dengan penuh penghargaan dan berkata, "Anak muda, sangat bagus. Kau benar, penguasa Bakian Huang adalah pialamu dan kau tidak perlu menyerahkannya. Aku hanya takut penguasa Bakian Huang terlalu sombong. Jika tidak dapat dikendalikan, itu akan menjadi bumerang bagi penggunanya. Itu sebabnya aku memintamu untuk menyerahkannya. Bukannya aku menindas yang lemah." Sikap Tetua Agung terhadap Sentian membuat semua orang bingung. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Tetua Agung berbicara begitu sopan kepada Sentian. Sentian sendiri sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Tetua Agung akan begitu mudah diajak bicara. "Terima kasih atas perhatianmu, Tetua tertinggi. Aku tahu apa yang sedang kulakukan," kata Sentian. "Bagus." Tetua Agung mengangguk, lalu menatap tetua kedua dan berkata, "Ketika Hu Yixiao kembali, suruh dia berlutut di tanah di gunung belakang selama 3 hari dan lihat bagaimana dia mengelola Sekte Yuding." Setelah Tetua Agung selesai berbicara, tidak ada gerakan dan badannya telah menghilang. Setelah Tetua Agung pergi, semua orang menghela napas lega lalu menatap Sentian dengan tak percaya. "Tuan Sen, Anda benar-benar membuat saya takut sekarang. Anda benar-benar berani menentang Tetua Agung." "Benar sekali, jantung saya hampir copot," kata Niheng dan Fang Su dengan tidak percaya. "Aku tidak menyangka kalau Tetua Agung ini cukup masuk akal. Lagi pula, apa yang kukatakan adalah kebenaran dan aku tidak berbohong. Sepertinya Tetua Agung ini jauh lebih kuat daripada beberapa tetua," kata Sentian sambil menatap tetua kedua. Tetua kedua mendengus dingin dan berkata, Jangan terlalu puas diri, tunggu saja aku." Setelah itu, tetua kedua pergi dengan tergesa-gesa. Lagi pula, seluruh wajahnya tampak seperti kepala babai, dan akan menjadi lelucon jika dia tinggal di sini. Tetua ketiga tampak seperti baru saja melewati gerbang neraka. Seluruh badannya basah kuyup dan dia tampak sangat kelelahan. Akhirnya, dengan bantuan Fang Su, dia kembali ke kediamannya. Sentian juga mengikutinya kembali, dan seluruh Sekte Yuding kembali damai. Niheng secara aktif menugaskan murid-murid luar Sekte Yuding untuk mulai membersihkan reruntuhan dan memperbaiki rumah-rumah yang rusak. Tempat tinggal garis keturunan tetua ketiga. Sentian saat itu sedang berada di dalam ruangan, memperhatikan dengan seksama penggaris Bakian Huang di tangannya. Bahkan sesepuh tertinggi dari Sekte Yuding tahu tentang benda ini, dan tahu bahwa benda itu sangat mendominasi, jadi Sentian ingin mempelajarinya dengan saksama untuk mengetahui apa yang begitu kuat tentang penguasa Bakian Huang. Sentian menyuntikkan secercah kesadaran spiritual ke dalam Bakian Huangqi. Setelah kesadaran spiritual Sentian masuk, ruang di dalam seluruh Bakian Huangqi menjadi sangat besar. Raungan yang memekakan telinga terus terdengar dan binatang-binatang berpenampilan aneh itu tampaknya merasakan adanya sesuatu yang menyerbu dan menjadi sangat terganggu. Semua monster ini terkunci dalam sangkar, dengan rantai setebal lengan yang mengunci mereka. Sentian menemukan bahwa monster-monster ini persis seperti yang dipanggil oleh Kuang Biao. Setiap permata pada penguasa Bakian Huang berhubungan dengan monster. Namun, monster-monster ini dikurung dan dirantai, jadi bagaimana mereka bisa dipanggil keluar? Ketika Sentian terus menyelidiki dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa ada susunan sihir di dalam sangkar yang memenjarakan monster-monster ini. Sebenarnya, bukan monster yang dipanggil, melainkan jiwa mereka. Badan mereka disegel di dalam penguasa Bakian Huang, jadi tidak perlu khawatir monster-monster ini tidak mematuhi perintah. Setelah penyelidikan Sentian, dia akhirnya mengerti bahwa jika dia tidak cukup kuat, dia tidak hanya tidak akan mampu memanggil monster di dalam penguasa Bakian Huang, tetapi dia juga akan dimangsa oleh jiwa monster ini. Namun, Sentian juga menemukan satu hal, yaitu, kekuatan penguasa Bakian Huang sepenuhnya berasal dari monster yang disegel di dalamnya. Dengan kata lain, semakin kuat monster yang disegel, semakin kuat pula penguasa Bakian Huang. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menangkap monster yang lebih kuat, Anda dapat sepenuhnya mengganti monster di Bakian Huangqi, membuat Bakian Huangqi menjadi lebih kuat. Itu benar-benar hal yang baik. Sentian menarik kembali kesadarannya dan tertawa. Pegunungan Arktik di alam surgawi. 3 gadis sedang memanggang seekor kelinci di atas api unggun di sebuah gua.
Aroma daging memenuhi seluruh gua. Di samping ketiga gadis itu, ada 3 harimau yang sedang berbaring, yang tampak seperti tunggangan para gadis itu. Ketiga gadis ini adalah Su Yuqi, Huo Feng dan Yu Jiameng yang mengikuti sentian dan tersedot ke dunia surgawi oleh lubang hitam. Setelah ketiga orang itu tersedot ke alam surga, mereka tidak jatuh ke tempat yang sama dengan sentian. Pada saat ini, mereka berada ribuan kilometer jauhnya dari tempat sentian berada. Huo Feng, terima kasih padamu, selama berada di alam surga ini, aku memiliki makanan, minuman, dan tunggangan. Kata Su Yuqi kepada Huo Feng dengan penuh rasa terima kasih. Selama kurun waktu ini, ketiga gadis itu menjadi sangat akrab satu sama lain dan bersama-sama mencari keberadaan sentian. Namun, Su Yuqi dan Yu Jiameng tidak mengenal dunia surga dan manusia, tetapi Huo Feng mengenalnya. Ditambah dengan identitasnya sebagai binatang suci, ketiga gadis itu menjalani kehidupan yang sangat nyaman di sini. Huo Feng bahkan secara langsung menaklukkan 3 harimau sebagai tunggangannya. Semua monster itu bersembunyi saat melihat Fire Phoenix. Lucu sekali, kata Yu Jiameng sambil menyentuh kepala harimau di sampingnya. Phoenix api adalah binatang suci. Tentu saja monster biasa akan takut padanya saat melihatnya. Kata Su Yuqi, jika saja aku tidak terlempar ke dunia sekuler dan kekuatanku tidak berkurang drastis, sekarang bahkan jika aku bertemu dengan orang-orang dari kota kekaisaran itu, mereka akan tetap menghormatiku. Huo Feng berkata dengan bangga, kelinci panggangnya sudah siap, baunya harum sekali, ayo cepat kita makan. Yu Jiameng mengambil kelinci panggang itu dan mulai membagikannya. Su Yuqi memegang kelinci panggang di tangannya dan tiba-tiba menjadi sedih dan berkata, "Hei, aku ingin tahu bagaimana keadaan sentian. Aku tidak tahu apakah dia punya sesuatu untuk dimakan. Kakak Yuqi, jangan khawatir. Mungkin tuannya hidup lebih baik dari kita sekarang. Dia dikelilingi oleh wanita cantik dan menjalani kehidupan yang mewah." Huo Feng menghibur Su Yuqi. Jika memang begitu, itu bagus. Aku tidak peduli berapa banyak wanita di sekitarnya, yang penting aku ada di hatinya. Ucap Su Yuqi enteng. Kakak Yuqi, hebat sekali tuan bisa menemukan pacar sepertimu. Kata Huo Feng. Baguslah dia menemukan pembantu sepertimu, yang tidak hanya bisa menyelamatkannya di saat kritis, tapi juga bisa bobo dengannya untuk menghilangkan kebosanannya. Su Yuqi tersenyum dan menatap Huo Feng dengan bercanda. Kakak Yuqi, kau mengolok-olokku lagi. Huo Feng tersipu dan mulai bermain dengan Su Yuqi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar hembusan napas samar dari luar gua, dan wajah ketiga gadis itu tiba-tiba berubah jelek. Mengapa orang ini masih menghantui kita? Sudah berhari-hari, kata Yu Jiameng sambil mengerutkan kening. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, terdengar suara seorang laki-laki dari luar gua. 3 wanita cantik, aku tahu kalian ada di sana. Jangan bersembunyi dariku lagi. Tidak ada wanita di sini yang bisa lolos dari tanganku. Gao Qisheng. Wanita manapun yang aku. Gao Qisheng, sukai cepat atau lambat akan menjadi milikku. Kau bisa bertanya-tanya. Keluarga Gaoku sangat terkenal di pegunungan Arktik. Tidak peduli berapa banyak wanita yang berinisiatif untuk memelukku, aku tidak menyukai mereka. Ini adalah berkahmu bahwa aku menyukai kalian bertiga. Kalau begitu kita akan punya 1 naga dan 3 burung phoenix. Bukankah kita akan sangat bahagia? Suara pria itu penuh dengan godaan, yang membuat Su Yuqi dan yang lainnya menggertakkan gigi karena marah. Sejak mereka bertiga bertemu Gao Qisheng di sebuah kota beberapa waktu lalu, mereka terus menjadi sasaran orang ini dan mengganggu mereka tanpa henti. Su Yuqi dan 3 orang lainnya sudah kesal setengah mati. Namun, Gao Qisheng adalah ahli dalam ranah fusi. Meskipun Su Yuqi dan Yu Jiameng telah mencapai kaisar bela diri tingkat 8, dan Huo Feng telah mencapai ranah transformasi tingkat 8, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin tidak dapat menyentuh jari Gao Qisheng. Jadi mereka bertiga hanya bisa bersembunyi dari orang ini, tetapi orang ini berkeliaran dan selalu dapat menemukan di mana Su Yuqi dan yang lainnya berada. Kalian bertiga terlalu menyedihkan untuk tinggal di gua yang rusiak ini. Keluarga kami memiliki rumah besar seluas 1000 hektar, kalian dapat memilih salah satu dari mereka. Selain itu, aku telah berlatih keterampilan sihir guyang, dan aku jamin bahwa aku akan membuat kalian bertiga merasa sangat bahagia. Sebaiknya kalian keluar dengan patuh, kalau tidak aku akan marah dan membiarkan orang-orangku masuk. Dengan begitu,
Kalian bertiga tidak akan menghadapi orang sepertiku. Aku ingin membuat semua belasan orangku ini bahagia. Hahaha, terdengar tawa dari luar gua, dan Suyuki dan 3 orang lainnya sudah memerah karena marah. Aku akan melawan mereka. Yu Jiameng tersipu dan hendak menyerbu keluar sambil memegang pedang di tangannya. Perlu kalian ketahui bahwa Yu Jiameng juga merupakan putri dari keluarga kaya. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, apalagi dia masih perawan. Mendengar kata-kata kotor yang keluar dari mulut Gao Qisheng, badannya gemetar karena marah. Jangan buru-buru keluar, dia sengaja memprovokasi kita. Ada pintu masuk lain di gua ini yang mengarah keluar, kita hanya perlu keluar dengan tenang. Tunggu sampai kita menemukan pemiliknya, aku yakin pemiliknya akan menangani orang ini. Huo Feng menghentikan Yu Jiameng dan berkata, Huo Feng benar, jika Sentian tahu ada yang berani menggoda wanitanya, dia pasti akan menghajarnya. Suyuki dan 3 orang lainnya menunggangi harimau dan diam-diam pergi melalui pintu masuk gua lainnya. Ketika Gao Qisheng dan anak buahnya bergegas masuk, mereka menemukan tidak ada seorang pun di sana kecuali api unggun. Kutu kupret, dia kabur lagi, kejar dia. Gao Qisheng dan anak buahnya pun bergegas mengejarnya. Pada saat ini, Sentian tidak menyadari bahaya yang dihadapi Suyuki dan yang lainnya. Dia berlatih di rumah tetua ketiga setiap hari, diam-diam menunggu waktu kolam obat dibuka. Meskipun beberapa hari telah berlalu, pertempuran antara Sentian dan Kuang Biao masih menjadi topik diskusi di antara semua murid Sekte Yuding. Status para murid dari garis keturunan tetua ketiga telah meningkat pesat karena kompetisi ini. Di masa lalu, bahkan para murid luar memandang rendah para murid dari garis keturunan tetua ketiga, tetapi sekarang mereka telah bersikap sopan kepada mereka. Namun, status para murid dari garis keturunan tetua kedua anjlok. Ditambah dengan penolakan Niheng untuk mengkhianati tetua kedua, status para murid dari garis keturunan tetua kedua menjadi lebih rendah. Tetua kedua telah tinggal di dalam rumah selama beberapa hari terakhir. Dia terlalu malu untuk bertemu siapapun. Murid tertuanya terbunuh, dan status murid-muridnya di Sekte Yuding telah jatuh ke titik beku. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja, aku benar-benar tidak bisa. Tetua kedua meraung di rumahnya sendiri, sambil dengan santai menghancurkan kepingan giok transmisi suara. Dia harus mendapatkan Hu Yixiao kembali secepatnya. Sekarang Niheng sangat dekat dengan tetua ketiga. Jika Hu Yixiao tidak kembali, tetua ketiga mungkin akan memiliki keputusan akhir di Sekte Yuding di masa depan. Adik kedua, apakah ada yang salah? Setelah slip giok transmisi suara itu hancur, suara Hu Yixiao terdengar. Kakak, kapan kau akan kembali? Banyak hal terjadi di Sekte Yuding selama kau pergi. Kata tetua kedua, saya berencana untuk kembali saat kolam obat dibuka dalam beberapa hari. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Raja Li selama periode ini. Di masa depan, Sekte Yuding kita akan mencapai kerja sama strategis dengan kota Mingliwang. Kata Hu Yixiao dengan penuh semangat. Saudaraku, jangan menunggu sampai kolam obat dibuka baru kembali. Sebaiknya kau segera kembali, kalau tidak posisi pemimpin Sekte Yuding akan direbut oleh orang lain. Tetua kedua berkata dengan serius. Ketika Hu Yixiao mendengar ini, dia tercengang dan bertanya, apa yang terjadi? Saudaraku, mari kita bicarakan ini ketika kamu kembali. Sulit untuk menjelaskannya hanya dalam beberapa kata. Setelah tetua kedua selesai berbicara, panggilan telepon di antara keduanya terputus. Anda harus tahu bahwa slip giok transmisi suara ini juga dibeli dengan uang dan ditulis oleh Master Arai. Semakin lama waktu panggilan, semakin tinggi harganya. Tunggu sampai kakak tertua kembali, aku akan memberimu pelajaran. Mata tetua kedua penuh dengan kekejaman. Setelah menerima pesan dari tetua kedua, Hu Yixiao mengubah rencananya, mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Li, dan mulai kembali ke Sekte Yuding. Saat ini, di dalam gua rahasia itu, Liu Ruyan perlahan membuka matanya. Setelah perawatan Sentian, meskipun racun dalam badan Liu Ruyan belum sepenuhnya hilang. Liu Ruyan perlahan-lahan terbangun. Di mana aku? Liu Ruyan mengerutkan kening dan perlahan berdiri. Tetapi ketika Liu Ruyan berdiri, selimutnya terlepas dari badannya, memperlihatkan badan terbukanya. Ah! Liu Ruyan berteriak dan dengan cepat menutupi bagian pentingnya. Namun, setelah menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sini, Liu Ruyan akhirnya menghela napas lega dan bergegas mengenakan pakaiannya.
Liu Ruyan berusaha keras mengingat apa yang terjadi sebelum dia koma. Dia hanya ingat bahwa sebelum dia koma, dia menemukan tetua ketiga, dan tetua ketiga membawanya ke gua rahasia. Kemudian dia jatuh koma. Mengenai berapa lama dia tidak sadarkan diri, Liu Ruyan tidak tahu. Mengapa aku tidak mengenakan pakaian? Wajah Liu Ruyan penuh dengan kebingungan. Kau tahu, dia mengenakan pakaian saat dia tidak sadarkan diri. Mungkinkah itu tetua ketiga? Tidak mungkin. Tetua ketiga tidak akan pernah melakukan itu padaku. Apa yang terjadi? Apakah aku telah? Liu Ruyan tidak dapat mengingat apapun, apalagi fakta bahwa Sentian telah menyembuhkan penyakitnya. Melihat dia tidak dapat mengingat apapun, Liu Ruyan ingin keluar dan melihatnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat membuka pintu gua rahasia itu apapun yang terjadi. Liu Ruyan tidak punya pilihan selain duduk santai di tempat Bobo dan menunggu dengan tenang. Dia ingin menunggu dan melihat apakah ada yang akan datang. Kalau memang ada yang datang dan itu bukan tetua ketiga, maka terbukanya aku pastilah karena ulah orang itu. Memanfaatkan komanya, seseorang melakukan sesuatu yang tidak pantas padanya. Liu Ruyan diam-diam memutuskan bahwa selama orang itu bukan tetua ketiga, dia akan membunuhnya tanpa ampun. Pada saat ini, Sentian, saat sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya, menatap bulan purnama di luar, dan perlahan berjalan keluar ruangan. Melihat gunung yang tidak jauh, Sentian berjalan menuju gunung tanpa sadar. Gua rahasia itu berada tepat di atas gunung ini. Sentian sendiri tidak dapat menjelaskan mengapa dia ingin berjalan-jalan di sini. Mungkin Sentian juga ingin melihat bagaimana keadaan Liu Ruyan. Sesampainya di depan gua rahasia, Sentian mengulurkan tangannya untuk membuka pintu masuk, tetapi ragu-ragu. Bagaimanapun, Liu Ruyan masih terbuka sekarang, dan Sentian datang ke sini sendirian di tengah malam. Jika dia ditemukan oleh tetua ketiga, akan sulit untuk menjelaskannya. Tetapi setelah ragu-ragu sejenak, Sentian tetap membuka pintu masuk gua rahasia itu. Dengan suara berderit, pintu masuk gua terbuka. Setelah mendengar suara itu, Liu Ruyan segera berbaring di tempat Bobo, menutupi badannya dengan selimut, dan pura-pura tidak bangun. Sentian berjalan ke dalam gua, lalu ke kamar Liu Ruyan, dan melihat Liu Ruyan masih terbaring di tempat Bobo tak bergerak. Sentian berjalan mendekat, mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadi Liu Ruyan, lalu menutupi Liu Ruyan dengan selimut. Namun, tepat ketika Sentian mengulurkan tangannya ke arah Liu Ruyan, Liu Ruyan tiba-tiba membuka matanya dan mendapati bahwa orang di depannya bukanlah tetua ketiga, melainkan seorang pria asing. Dia langsung menjadi marah dan menamparkan Sentian dengan satu telapak tangan. Sentian tidak menyangka Liu Ruyan akan terbangun tiba-tiba. Ia terkejut, lalu angin kencang bertiup ke arah Sentian. Sentian secara naluriah melangkah mundur dan menghindari telapak tangan Liu Ruyan. Liu Ruyan melompat dari tempat Bobo dan menyerang Sentian lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Serangan Liu Ruyan sangat cepat, dan dengan kekuatannya di puncak alam transformasi, masing-masing telapak tangannya menciptakan hembusan angin. Sentian terus menghindar, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu berterima kasih? Sentian tidak menyangka Liu Ruyan akan bangun, dan dia tidak menyangka Liu Ruyan akan menyerangnya begitu dia bangun. Dia bahkan tidak tahu mengapa Liu Ruyan menyerangnya. Tahukah kamu, semua itu berkat dia sehingga Liu Ruyan bisa bangun. Sekarang Liu Ruyan tidak hanya tidak berterima kasih padanya, tetapi dia bahkan menyerangnya. Ini membuat Sentian sangat bingung. Aku tidak tahu terima kasih. Kau, pria yang tidak tahu malu, memanfaatkan kesadaranku dan menguasai badanku, menyebabkan aku kehilangan kepolosanku. Hari ini aku harus menghajarmu sampai mati. Siapa kau, dan di mana tempat ini? Wajah Liu Ruyan penuh dengan kemarahan. Dia menanyai Sentian sambil menyerangnya. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa Liu Ruyan telah salah paham padanya. Seharusnya setelah Liu Ruyan bangun, dia melihat dirinya terbuka dan keliru mengira bahwa seseorang telah mengambil keuntungan darinya. Jangan berkelahi lagi, aku sama sekali tidak menyentuhmu. Kau salah paham. Tetua ketiga yang membawaku ke sini. Ini adalah gua rahasia Sekte Yuding. Sentian buru-buru menjelaskan. Ketika Liu Ruyan mendengar nama tetua ketiga, dia berhenti dan menatap Sentian dengan bingung dan bertanya. Siapa kamu? Di mana tetua ketiga sekarang? Mengapa dia tidak datang? Sentian menarik napas dan berkata, namaku Sentian, aku murid dari garis keturunan tetua ketiga.
Kamu bisa bangun, tetapi aku mengawasimu. Tetua ketiga masih di rumahnya dan belum datang. Aku hanya datang untuk menemuimu. Liu Ruyan menatap Sentian, ekspresinya masih sangat gugup. Jelas bahwa dia tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Sentian. Kau membantuku mengurusnya, bagaimana mungkin tetua ketiga membiarkan seorang murid menyembuhkanku? Kau jelas-jelas berbicara omong kosong. Siapa kau? Setelah Liu Ruyan melihat Sentian, dia tiba-tiba menyerang lagi. Dia ingin menaklukkan Sentian dan kemudian memaksa Sentian untuk mengungkapkan identitasnya. Meskipun Liu Ruyan menyerang tiba-tiba, Sentian sudah siap dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Liu Ruyan. Meskipun Liu Ruyan telah mencapai puncak alam transformasi, dia bukanlah tandingan Sentian. Ketika Liu Ruyan melihat Sentian mencengkeramnya, dia tiba-tiba panik dan ingin menarik tangannya kembali. Tetapi tangan Sentian seperti tang, mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dasar pembohong, bagaimana mungkin seorang murid dari garis keturunan tetua ketiga memiliki kekuatan seperti itu? Kau jelas-jelas berbohong. Lepaskan aku cepat. Liu Ruyan melotot ke arah Sentian. Ia yakin bahwa Sentian jelas bukan murid dari garis keturunan tetua ketiga, karena bagaimana mungkin seorang murid dari garis keturunan tetua ketiga memiliki kekuatan yang lebih besar darinya. Aku sudah melepaskanmu, dan kau tidak boleh memukulku lagi. Aku sudah menjelaskannya padamu, mengapa kau tidak percaya? Aku tidak menyentuhmu, tidak bisakah kau merasakan apakah kau telah disentuh atau tidak? Jika itu benar-benar tidak berhasil, gunakan saja tanganmu untuk memeriksa apakah barangmu yang paling berharga masih ada di sana, maka kau akan tahu. Kata Sentian dengan marah. Mendengar apa yang dikatakan Sentian, wajah Liu Ruyan langsung memerah. Dasar kutu kupret kotor. Liu Ruyan tahu apa yang dimaksud Sentian. Dia ingin Sentian menggunakan tangannya untuk menguji tempat itu. Sentian, seorang pria dewasa, bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia seperti kutu kupret. Ketika Sentian mendengar ini, dia terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Liu Ruyan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar, lalu sesepuh ketiga masuk. Ketika tetua ketiga melihat Liu Ruyan, dia langsung terkejut dan bertanya. Nona, Anda sudah bangun. Liu Ruyan juga sedikit terkejut ketika melihat tetua ketiga. Tetua ketiga, itu Anda. Tetua ketiga, tolong jelaskan dengan cepat. Aku tidak bisa membersihkan diriku sendiri bahkan jika aku melompat ke Sungai Kuning. Nona tertua bersikeras bahwa aku menodainya dan ingin aku membersihkan namanya. Sentian melihat tetua ketiga datang, jadi dia melepaskan Liu Ruyan dan berkata kepada tetua ketiga. Tetua ketiga juga mengerti dan buru-buru menjelaskan. Nona, saya meminta Tuan Sen untuk mengobati Anda. Anda telah diracuni dan tidak sadarkan diri selama bertahun-tahun, dan saya mencoba berbagai cara untuk membangunkan Anda tetapi gagal. Anda dapat bangun sekarang, terima kasih kepada Tuan Sen. Tuan Sen, Liu Ruyan tercengang. Bukankah dia murid Anda? Nona, Anda tidak tahu. Tuan Sen memasuki sekte Yuding dan menjadi murid saya, hanya untuk kolam obat. Kemudian, tetua ketiga dengan hati-hati memberitahu Liu Ruyan tentang perubahan yang telah terjadi di sekte Yuding dalam beberapa tahun terakhir. Semakin Liu Ruyan mendengarkan, semakin marah dia. Ketika dia mendengar bahwa Hu Yixiao telah menggunakan keterampilan medis sekte Yuding untuk menghasilkan banyak uang dan juga mengambil banyak materi pelatihan. Liu Ruyan hampir marah. Anda harus tahu bahwa tujuan ayahnya mendirikan sekte Yuding adalah untuk menyelamatkan yang sekarat dan terluka, menyembuhkan yang sakit dan mengobati orang, dan dia tidak pernah menghargai hal-hal seperti uang dan sumber daya. Tetapi sekarang Hu Yixiao telah sepenuhnya meninggalkan tujuan sekte Yuding dan mengubahnya menjadi sekte yang mencari keuntungan. Memikirkan ayahnya yang diracuni, mata Liu Ruyan menjadi basah. Aku harus menyelesaikan masalah dengan Hu Yixiao. Aku ingin mengambil kembali sekte Yuding. Liu Ruyan menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Nona, sekarang setelah kau bangun, kau dapat sepenuhnya mengungkap kejahatan Hu Yixiao. Namun, Hu Yixiao memiliki prestise yang sangat tinggi di sekte Yuding, dan kebanyakan dari mereka adalah muridnya. Dan tetua kedua bersekongkol dengan Hu Yixiao. Jika kau bergegas keluar sekarang, aku khawatir kau tidak akan dapat menjatuhkan Hu Yixiao, dan kau bahkan mungkin kehilangan segalanya. Hu Yixiao belum tahu kau masih hidup, jadi kita bisa menunggu kesempatan itu.
Tetua ketiga membujuk Liu Ruyan. Waktunya, kapan waktunya? Beberapa tahun telah berlalu sekarang. Jika kita menunggu lebih lama lagi, fondasi Hu Yixiao di Sekte Yuding akan semakin dalam. Liu Ruyan mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan sebanding dengan Hu Yixiao setelah kau keluar. Aku khawatir dia bisa membunuhmu dengan satu tangan. Apa yang bisa kau gunakan untuk merebut kembali Sekte Yuding? Kau terlihat lemah, tetapi mengapa kau memiliki temperamen yang buruk? Pada saat ini, Sentian berkata kepada Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia sudah sangat marah, dan dengan sarkasme Sentian, dia langsung berteriak pada Sentian. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu, tetapi kamu membicarakan aku terlebih dahulu. Apa masalah yang ingin kamu selesaikan denganku? Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya kepadamu tadi? Sentian bertanya dengan bingung. Meskipun kamu tidak menyentuhku, kamu sendiri yang menanggalkan pakaianku, dan kamu melihat badanku terbuka. Bukankah aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu? Apakah tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit ini selain menanggalkan semua pakaianku? Aku pikir kamu hanya ingin memanfaatkanku dan sengaja melihat badanku. Alasan mengapa kamu tidak berani menyentuhku sepenuhnya karena tetua ketiga berjaga di luar dan kamu tidak berani melakukannya. Kalau tidak, apa yang kamu lakukan sendiri kali ini? Bukankah kamu hanya ingin menyentuhku? Jika aku tidak bangun, kamu mungkin sudah melakukannya sekarang. Liu Ruyan memarahi Sentian dan membuat Sentian terdiam. Sentian datang ke sini secara diam-diam kali ini hanya untuk mengobati Liu Ruyan, bukan untuk bermain-main dengannya. Tetapi bahkan jika Sentian menjelaskannya, siapa yang akan percaya? Ya, aku di sini untuk bermain denganmu. Aku sudah menyembuhkanmu, jadi apa salahnya bermain denganmu dua kali? Ini hadiahku. Kalau tidak, kulit halusmu dan bentuk badanmu yang bagus akan sia-sia. Sentian tahu bahwa tidak ada yang akan percaya penjelasannya, jadi dia menyerah begitu saja dan hanya ingin membuat Liu Ruyan marah. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia sangat marah hingga hendak menyerang Sentian, tetapi dihentikan oleh tetua ketiga. Nona, Tuan Sen jelas bukan orang seperti itu. Dia hanya ingin membuatmu marah. Aku yakin dia datang ke sini bukan untuk menyentuhmu. Aku bisa melihat bahwa Tuan Sen telah melihat banyak wanita. Meskipun Nona memiliki badan yang bagus dan penampilan yang luar biasa, Tuan Sen mungkin tidak akan menganggapnya serius. Tetua ketiga berkata dengan tergesa-gesa. Tetua ketiga benar-benar kuat, kau bahkan bisa melihatnya. Sentian tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Bagaimana tetua ketiga tahu bahwa dia telah melihat banyak wanita? Tuan Sen, pertama kali saya membawa Anda ke sini. Anda memperlakukan wanita tertua, dan mata Anda jernih, tanpa jejak pikiran jahat. Jadi ketika Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda sama sekali tidak menyentuh wanita tertua kami, saya percaya Anda. Tetua ketiga menjelaskan. Ketika Liu Ruyan mendengar kata-kata tetua ketiga, dia tidak dapat menahan perasaan perbandingan dalam hatinya. Sentian, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu tidak menyentuhku karena aku tidak secantik wanita-wanita yang pernah kamu sentuh? Liu Ruyan benar-benar ingin tahu mengapa Sentian tidak menyentuhnya. Dengan bentuk badan dan penampilanmu, kau hanya bisa dianggap di bawah rata-rata di antara banyak wanitaku. Sentian menatap Liu Ruyan dengan serius dan berkata. Ketika Liu Ruyan mendengar apa yang dikatakan Sentian, dia langsung marah. Berapa banyak wanita yang kamu miliki? Aku di bawah rata-rata. Meskipun aku tidak terlalu cantik, aku benar-benar percaya diri dengan bentuk badan dan penampilanku. Mana wanita-wanitamu? Aku ingin melihat seberapa jauh mereka lebih baik daripada aku. Wanita, dalam hal bentuk badan dan penampilan, semua memiliki keinginan kuat untuk membandingkan, dan Liu Ruyan tidak terkecuali. Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak wanita yang kumiliki, tetapi aku tidak dapat menemukan mereka untukmu sekarang. Tetapi aku punya potret di sini. Kau dapat melihat betapa berbedanya mereka dari wanita-wanitaku hanya dengan sekali lihat. Kata Sentian, dan melambaikan tangannya dengan ringan. Ada getaran di udara, dan kemudian sebuah potret muncul. Orang yang dilukis di atas adalah Ji Ruxue, mengenakan gaun putih, dengan rambut panjang terurai di bahunya, dan fitur wajahnya yang halus bagaikan peri. Terutama temperamen Ji Ruxue, yang tidak dimiliki setiap wanita. Melihat potret Ji Ruxue, Liu Ruyan tercengang. Dia tidak pernah menyangka ada wanita secantik dan seanggun itu di dunia ini.
Tuan Sen, apakah ini benar-benar wanita Anda? Dia seperti peri dari surga. Tetua ketiga sudah tua, tetapi ketika dia melihat potret Ji Ruxue, matanya berbinar. Tentu saja, ini hanya salah satu dari sekian banyak wanitaku. Wanita-wanitaku yang lain semuanya sangat cantik. Sekarang kau tahu kenapa aku tidak merasakan apa-apa saat melihat wanita lain, kan? Sentian tampak pamer, tetapi saat berbicara, dia menatap Liu Ruyan. Dia sengaja mengatakannya agar Liu Ruyan mendengarnya, untuk secara sengaja memprovokasi Liu Ruyan. Liu Ruyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika wanita dalam lukisan itu benar-benar wanita Sentian, maka wajar saja jika Sentian tidak tertarik padanya. Nona, Anda akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kolam pengobatan akan dibuka dalam beberapa hari. Saya akan menemukan cara untuk membiarkan Anda menyelinap masuk dan menggunakan energi kolam pengobatan untuk memungkinkan Anda menerobos ke alam fusi. Kemudian kita akan menemukan cara untuk mengalahkan Hu Yixiao. Tetua ketiga berkata kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan mengangguk. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Jika dia bergegas keluar sekarang, dia hanya akan mati sia-sia. Sentian dan ketiga tetua pergi, dan kedamaian kembali ke gua. Liu Ruyan teringat apa yang baru saja dikatakan Sentian, dan wajahnya langsung memerah lagi. Duduk di tempat Bobo, Liu Ruyan perlahan mengulurkan tangannya ke bawah. Dia ingin memeriksa sendiri apakah apa yang dikatakan Sentian benar. Ketika Liu Ruyan menyentuh rintangan itu, dia menghela napas panjang. 2 hari kemudian, Hu Yixiao kembali ke Sekte Yuding, tetapi ketika dia melihat markas besar Sekte Yuding yang berantakan, dia hampir mati karena marah. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah seseorang menjelaskannya kepadaku? Hu Yixiao berdiri di pintu gerbang sekte dalam Sekte Yuding dan bertanya dengan keras. Banyak murid menundukkan kepala, tidak ada yang berani berbicara, bahkan Ni Heng tampak gugup. Sekarang Hu Yixiao kembali, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah Sentian. Ni Heng, menurutmu apa yang sedang terjadi? Hu Yixiao bertanya pada Ni Heng. Tuan, ini adalah hasil pertarungan antara murid-murid dari garis keturunan paman ketiga dan garis keturunan paman kedua, yang menyebabkan situasi ini. Ni Heng berkata dengan jujur. Apa? Hu Yixiao menjadi semakin marah setelah mendengar ini dan berkata, mereka sangat berani. Aturan Sekte Yuding tidak mengizinkan para pengikut sekte untuk saling bertarung, dan mereka bahkan lebih dilarang untuk bertarung di sekte dalam. Sekarang mereka tidak hanya bertarung, tetapi begitu banyak rumah telah hancur. Sepertinya kita harus memberi mereka pelajaran. Temui paman ketiga dan paman keduamu segera. Jika mereka tidak memiliki penjelasan untuk masalah ini, tidak satu pun dari mereka akan memiliki kehidupan yang mudah. Hu Yixiao sangat marah. Bagaimanapun, dia adalah master sekte sekarang. Jika tidak ada yang mematuhi aturan Sekte Yuding, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka berani mengancam otoritasnya. Hu Yixiao tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Justru pendekatan berdarah besi inilah yang membuat Hu Yixiao begitu bergengsi di Sekte Yuding. Ni Heng mengangguk, lalu bergegas menuju kediaman tetua ketiga. Dia ingin memberi tahu Sentian tentang kepulangan Hu Yixiao agar Sentian bisa bersiap. Bagaimanapun, Sentian memiliki konflik dengan Hu Yixiao. Jika Hu Yixiao bersikeras mengambil tindakan terhadap Sentian, akan ada masalah. Kakak senior, mengapa kamu ada di sini? Fang Su bertanya dengan tergesa-gesa setelah melihat Ni Heng. Selama periode ini, Ni Heng sangat baik kepada murid-murid dari garis keturunan tetua ketiga, jadi Fang Su dan yang lainnya tidak lagi melawan Ni Heng. Apakah Tuan Sen ada di sini? Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Tanya Ni Heng. Ya, Tuan Sen sedang berdiskusi tentang keterampilan medis dengan master di ruangan ini. Kata Fang Su. Ni Heng tidak mengatakan apa-apa, tetapi bergegas masuk ke dalam rumah. Tuan Sen, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuanku telah kembali. Kata Ni Heng dengan gugup setelah melihat Sentian. Ni Heng, apa yang salah dengan kembalinya kakak senior? Mengapa kamu begitu panik? Lagi pula, apa hubungannya kepulangan gurumu dengan mengikuti Tuan Sen? Tetua ketiga tidak tahu tentang konflik antara Sentian dan Hu Yixiao, jadi dia bertanya dengan bingung. Penatua ketiga, ada beberapa konflik antara aku dan Hu Yixiao. Ni Heng takut Hu Yixiao akan menyerangku.
Sentian menceritakan secara singkat konflik antara dirinya dan Hu Yixiao. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Apa masalahnya? Sekarang kamu secara nominal adalah muridku, dan juga murid Sekte Yuding. Dengan konflik ini, mustahil bagi saudaraku untuk menyerangmu lagi. Jika dia berani menyerangku, aku tidak akan setuju. Aku yakin dia memberiku wajah ini." Ketika Sentian mendengar kata-kata tetua ketiga, dia merasa sedikit lebih santai. Dia tidak ingin berselisih dengan Hu Yixiao saat ini, karena itu akan memengaruhi pembukaan kolam obat. Lagi pula, cepat atau lambat mereka akan berurusan dengan Hu Yixiao. Sekarang Liu Ruyan sudah bangun, cepat atau lambat dia akan mengungkap kejahatan Hu Yixiao. "Paman ketiga, guru memintaku untuk memanggilmu," kata Niheng kepada tetua ketiga. "Baiklah, aku akan segera pergi." Tetua ketiga mengangguk. "Tuan Sen, harap berhati-hati." Setelah Niheng mengingatkan Sentian, dia berbalik dan pergi. "Penatua ketiga, aku akan pergi bersamamu. Sepertinya kita harus menghadapinya cepat atau lambat." Sentian memutuskan untuk mengikuti penatua ketiga untuk menemui Hu Yixiao. Aula gerbang dalam Sekte Yuding. Tetua kedua telah tiba. Menghadapi pertanyaan Hu Yixiao yang penuh amarah, wajah tetua kedua penuh dengan keluhan. "Saudaraku, kamu harus bertanggung jawab atas ini untukku. Banyak hal terjadi di Sekte Yuding selama kamu pergi. Alasan mengapa Sekte Yuding menjadi seperti ini sekarang adalah karena murid-murid baru saudara muda ketiga. Murid tertuaku, Kuang Biao, juga terbunuh. Jika kamu tidak kembali, saudara muda ketiga akan memiliki keputusan akhir di seluruh Sekte Yuding." Tetua kedua mengambil inisiatif dan mengajukan keluhan terhadap tetua ketiga. "Apa?" Mata Hu Yixiao tiba-tiba terbuka. Murid macam apa yang diterima oleh saudara muda ketiga? Dia benar-benar memiliki keberanian seperti itu sehingga dia berani menghancurkan rumah-rumah di gerbang dalam dan bahkan berani membunuh Kuang Biao. Dia sangat berani. Selain itu, kekuatan Kuang Biao saat ini seharusnya telah mencapai puncak alam transformasi. Dengan kemampuan saudara muda ketiga, bagaimana mungkin muridnya membunuh Kuang Biao? Hu Yixiao tidak dapat mempercayainya. Bagaimanapun, kekuatan Kuang Biao termasuk yang terbaik di antara banyak murid. Saya khawatir bahkan Niheng tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Kuang Biao. Saudaraku, murid yang diterima oleh saudara muda ketiga ini sangat aneh. Dia hanya berada di alam transformasi, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan tampaknya tidak lebih lemah darimu dan aku. Lagi pula, orang ini memiliki banyak senjata ajaib padanya. Dia tampak seperti tuan muda dari keluarga kaya. Tetapi aku tidak mengerti mengapa orang ini datang ke Sekte Yuding dan mengapa dia menjadikan saudara muda ketiga sebagai gurunya. Tetua kedua berkata dengan berlebihan. Dia tahu bahwa Hu Yixiao hanya menyukai harta karun, jadi dia berkata bahwa Sentian memiliki banyak senjata ajaib padanya. Ini akan membangkitkan keserakahan Hu Yixiao. "Apakah kamu tidak tahu identitas orang ini? Siapa namanya?" Hu Yixiao juga menjadi tertarik pada murid baru tetua ketiga saat ini. "Nama orang ini adalah Sentian. Sepertinya Niheng cukup mengenalnya dan pasti tahu latar belakangnya," kata tetua kedua. "Sentian." Hu Yixiao tiba-tiba berdiri, ekspresinya penuh dengan keterkejutan, lalu menatap Niheng dan berkata, "Niheng, katakan padaku, apakah ini Sentian?" "Tuan, Sentian ini adalah orang yang Anda minta saya dan saudara muda Wu tangkap," Niheng berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, jantung Niheng berdebar kencang dan dia sangat gugup. Ketika Hu Yixiao mendengar ini, niat membunuh melintas di matanya. Dia menatap Niheng dengan dingin dan berkata, "Tolong jelaskan padaku apa yang terjadi." "Guru, aku tahu aku salah." Niheng tiba-tiba berlutut dan berkata, "Aku membawa Sentian ke Sekte Yuding karena dia bilang dia punya sesuatu untuk dipersembahkan kepadamu, dan dia ingin memujamu sebagai gurunya. Tetapi setelah aku sampai di sini, kamu tidak berada di sekte itu, jadi paman ketiga sampai di sana terlebih dahulu." Niheng hanya bisa memberikan penjelasan yang setengah benar, berharap agar Hu Yixiao mempercayainya. "Beri aku sesuatu." "Beri aku apa?" tanya Hu Yixiao. "Sepertinya itu adalah Senong Ding. Kudengar itu adalah kuali ajaib untuk memurnikan obat. Dia sepertinya pernah menggunakan Senong Ding ini di kediaman paman ketiga," kata Niheng. Senong Ding. Ketika tetua kedua mendengar nama itu, matanya terbelalak kaget.
Tetapi Hu Yixiao tidak terkejut, karena dia mengirim Ni Heng dan Wu Feiyu untuk menangkap Sentian hanya untuk Senongding. Kalau begitu, awan warna-warni alkimia yang muncul di atas kediaman saudara muda ketiga beberapa waktu lalu pasti dipancarkan oleh Senongding saat dia sedang memurnikan alkimia. Kupikir keterampilan alkimia saudara muda ketiga telah meningkat lagi. Tetua kedua kemudian teringat awan alkimia yang muncul di atas kediaman tetua ketiga saat Sentian pertama kali tiba. Sepertinya kakak ketiga pasti telah melihat Senongding, jadi dia menerima Sentian sebagai muridnya. Mata Hu Yixiao sedikit menyipit dan berkata, "Mengapa paman ketigamu belum datang? Aku sudah memberitahunya, dan dia bilang dia akan segera datang," kata Ni Heng. Hu Yixiao mengangguk, lalu menunggu dengan tenang kedatangan tetua ketiga. Dia ingin mencari cara untuk mendapatkan Senongding. Jika Sentian mengambil inisiatif untuk menyerahkan Senongding, dia bisa memaafkan Sentian atas apa yang telah dilakukannya. Tetua ketiga ada. Di sini, seorang murid di luar pintu berteriak keras. Tetua ketiga membawa Sentian dan melangkah ke aula. Ketika Sentian dan Hu Yixiao saling memandang, wajah Hu Yixiao tampak sangat jelek. Kapanpun dia melihat Sentian, dia akan teringat adegan berlutut di hadapan Sentian di kota Raja Iblis. Namun, Hu Yixiao tidak bisa begitu saja kehilangan kesabarannya saat ini. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu orang lain bahwa dia telah berlutut di hadapan Sentian. Kalau tidak, di mana prestisenya sebagai pemimpin sekte? Kakak senior, tetua ketiga membungkuk ke arah Hu Yixiao. Adik ketiga, kudengar kau punya murid baru yang sangat kuat. Dia tidak hanya menghancurkan banyak rumah di sekte, tetapi juga membunuh Kuang Biao. Tampaknya murid-murid di garis keturunanmu memiliki masa depan yang menjanjikan. Mereka memanfaatkan kehadiranku untuk membuat keributan besar di sekte Yuding. Mereka tidak menganggapku, pemimpin sekte, serius. Tetapi sekarang setelah aku kembali, aku tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Ceritakan padaku tentang peraturan sekte Yuding kita. Jika seorang murid melakukan kejahatan dengan membuat masalah di sekte, sekte akan menghukumnya. Hu Yixiao menunjukkan kekuatannya kepada tetua ketiga begitu dia muncul. Namun, tetua ketiga sama sekali tidak panik, dan berkata dengan tenang, "Saudaraku, kau tidak tahu. Kuang Biao lah yang menghancurkan rumahku dan melukai murid-muridku terlebih dahulu, jadi Sentian tidak tahan dan datang ke pintuku. Mengenai pembunuhan Kuang Biao, itu terjadi di arena, dan keduanya bertarung di arena hidup dan mati, jadi bahkan jika dia terbunuh, itu tidak akan terlalu berlebihan, kan? Selain itu, Kuang Biao melepaskan monster pamungkas di dalam penguasa 8 Qian Huang, yang hampir menghancurkan seluruh sekte Yuding dan membuat tetua agung khawatir." Tetua ketiga baru saja selesai berbicara ketika Hu Yixiao gemetar, tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan heran, "Apa, tetua agung khawatir?" "Ya, tetua agung juga memberi perintah, memintamu untuk berlutut di gunung belakang dan merenungkan kesalahanmu selama 3 hari setelah kau kembali." Tetua ketiga mengangguk dan berkata. Begitu tetua ketiga mengatakan ini, ekspresi Hu Yixiao berubah, dan dia hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Adik kedua, apakah yang dikatakan adik ketiga benar? Hu Yixiao menatap tetua kedua dengan wajah marah dan bertanya. Tetua tertinggi memang mengatakan itu. Tetua kedua tergagap. Mendengar ucapan tetua kedua, Hu Yixiao sangat marah hingga tak kuasa menahan diri, lalu dia mengangkat tangannya dan menamparkan tetua kedua. "Apa kau benar-benar ingin membunuhku? Karena tetua agung sudah khawatir, mengapa kau tidak memberitahuku? Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu setelah aku merenungkan kesalahanku," kata Hu Yixiao, dan berlari menuju gunung belakang tanpa henti. Saat ini, dia tidak berminat untuk peduli dengan urusan Sentian. Yang terpenting adalah menyelamatkan hidupnya. Melihat tetua kedua ditampar, tetua ketiga dan Sentian semuanya menunjukkan ekspresi main-main. Tetua kedua sangat marah pada saat ini. "Kakak kedua, tamparan dari kakak tertua tadi tidak ringan. Cepat kembali dan oleskan obat, kalau tidak wajahmu akan bengkak dan kamu akan ditertawakan oleh para murid," kata tetua ketiga bercanda. Tetua kedua menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin. "Jangan terlalu puas diri, tunggu saja dan lihat saja. Jangan berpikir bahwa Hu Yixiao tidak berani menyentuhmu. Aku juga tidak berani." Setelah mengatakan itu, tetua kedua berbalik dan pergi dengan marah. Setelah kembali ke rumahnya, tetua kedua menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di ruangan itu.
Awalnya, dia berpikir bahwa Hu Yixiao pasti akan menghukum tetua ketiga ketika dia kembali. Bagaimanapun, Hu Yixiao sudah lama tidak puas dengan tetua ketiga. Kali ini, dia menemukan kesempatan yang baik untuk menghukum tetua ketiga, tetapi ketika dia mendengar bahwa tetua tertinggi merasa khawatir. Hu Yixiao seperti tikus yang melihat kucing. Dia segera merenungkan kesalahannya dan tidak peduli sama sekali. Aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi, sama sekali tidak. Teriak tetua kedua dengan keras. Perlahan-lahan, tetua kedua menjadi tenang dan mendapatkan kembali kewarasannya. Kemudian dia keluar dari ruangan dan menuju gudang Sekte Yuding. Murid-murid yang menjaga gudang itu semuanya berasal dari garis keturunan tetua kedua, jadi ketika mereka melihat tetua kedua, mereka tidak menghentikannya sama sekali. Penatua kedua berjalan ke gudang dan membuka ruang rahasia di sudut gudang. Ada banyak ramuan tingkat tinggi dan berbagai sumber ramuan obat yang ditempatkan di ruang rahasia. Tetua kedua sama sekali tidak ragu-ragu. Dia mengisi tas kain dengan banyak pil dan ramuan, lalu mengeluarkan jimat dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Setelah menggigit jarinya, setetes darah tetua kedua menetes ke jimat itu. Tak lama kemudian, susunan sihir yang terukir pada jimat itu mulai berkedip. Tetua kedua berjalan ke dalam susunan itu dan badannya perlahan menghilang. Ketika tetua kedua muncul, dia sudah berada di tempat yang gelap gulita. Ada kabut hitam yang mengalir di sekelilingnya. Di depannya, seorang pria yang seluruh badannya tampak terbakar oleh api sedang menatapnya dengan tenang. Apakah sudah waktunya? Lelaki itu berbicara perlahan kepada tetua kedua. Tetua kedua menggelengkan kepalanya. Waktunya belum tepat, tetapi aku akan mengaktifkanmu terlebih dahulu. Aku akan memintamu untuk membantuku membunuh seseorang sekarang. Membunuh seseorang. Pria itu sedikit tertegun, lalu berkata dengan sedikit terkejut. Membunuh siapa? Zeyan, aku menyelamatkan hidupmu dan membesarkanmu selama bertahun-tahun, hanya untuk membuatmu mematuhi perintahku, bukan untuk membiarkanmu mempertanyakanku. Lakukan saja apapun yang aku perintahkan. Tidak perlu menanyakan begitu banyak alasan. Tetua kedua berkata dengan wajah dingin. Zeyan tidak mengatakan apa-apa, dan kobaran api di badannya menjadi semakin kuat. Jelas bahwa dia sangat tidak yakin, tetapi dia tidak meledak. Melihat penampilan Zeyan, tetua kedua membuang pil dan tanaman herbal di tangannya dengan puas. Ini ramuan dan herba kelas atas dari Sekte Yuding kami. Aku tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Ketika aku menjadi master sekte dari Sekte Yuding, kau tidak perlu bersembunyi seperti ini lagi. Kalian para iblis sekarang adalah yang tak berdaya. Jika bukan karena aku, kau dan anak buahmu akan mati mengenaskan. Tetua kedua menggunakan kebaikan dan kekerasan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Zeyan hanya demi membantunya merebut posisi master sekte suatu hari nanti. Meskipun tetua kedua tampaknya tidak berpendidikan dan tidak terampil di Sekte Yuding, dan keterampilan alkimianya buruk, dia melakukan ini hanya untuk membingungkan Hu Yixiao. Ambisi tetua kedua tidak kurang dari Hu Yixiao. Saya mengerti. Saya akan segera mengirim seseorang. Jika Anda ingin membunuh seseorang, tinggalkan saja informasinya. Kata Zeyan. Tidak, kamu sendiri yang harus memimpin orang-orang ke sana. Orang ini sangat kuat dan kita tidak bisa gegabah. Jika orang ini tidak mati, itu pasti akan menjadi variabel bagiku untuk menjadi pemimpin sekte. Kata tetua kedua. Melihat ini, Zeyan hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, saya sendiri yang akan memimpin orang untuk bertindak. Setelah tetua kedua meninggalkan informasi Sentian, badannya langsung menghilang dan kembali ke gudang. Sentian, tunggu saja aku. Aku akan membiarkanmu merasakan akibat dari perbuatanmu yang menyinggungku. Tetua kedua berjalan keluar dari gudang dengan tatapan mata yang tajam. Di dalam gua rahasia, tetua ketiga dan Sentian menemui Liu Ruyan lagi untuk membahas cara membuat Liu Ruyan berbaur saat kolam obat dibuka dalam beberapa hari. Kali ini, ketika Liu Ruyan melihat Sentian, sikapnya jelas jauh lebih baik, dan dia bahkan merasa sedikit malu. Bagaimanapun, Sentian telah menyelamatkannya, tetapi dia salah paham terhadap Sentian dan menyerang Sentian, yang membuat Liu Ruyan merasa sangat bersalah. Sentian, aku minta maaf padamu atas apa yang terjadi 2 hari lalu. Aku sudah memeriksa dan kau benar-benar tidak menyentuhku. Liu Ruyan mengikuti Sentian dan meminta maaf dengan lugas. Baguslah aku memeriksa diriku sendiri, kalau tidak, kepolosanku dalam hidup ini akan hancur.
kata Sentian sambil berpura-pura kesakitan. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, "Dasar kutu kupret, apa kau merasa begitu buruk hanya karena aku bobo denganmu? Mungkin aku tidak sebaik wanita-wanita yang kau miliki, tapi aku tidak seburuk itu, kan? Dia sebenarnya tidak jahat, dia hanya perlu bersikap lebih lembut dan tidak mudah memukul orang," kata Sentian sambil tersenyum. "Kamu," Liu Ruyan melambaikan tangannya dengan marah dan hendak menyerang Sentian lagi. "Kau lihat itu, dia memukul orang karena perselisihan. Bukan begitu seharusnya seorang wanita bersikap." Sentian segera bersembunyi di belakang tetua ketiga. Tetua ketiga memandang Sentian dan Liu Ruyan yang tengah menggoda satu sama lain, senyum jenaka muncul di wajahnya. "Tuan Sen, silakan keluar dulu. Ada yang ingin saya bicarakan dengan nona tertua," tetua ketiga berkata kepada Sentian. "Baiklah, aku akan menunggumu di luar," kata Sentian dan langsung berjalan keluar. Setelah Sentian keluar, Liu Ruyan bertanya, "Tetua ketiga, apa yang ingin Anda katakan?" "Nona, apa pendapat Anda tentang Sentian?" tanya tetua ketiga. Liu Ruyan tidak tahu mengapa tetua ketiga menanyakan hal ini, tetapi menjawab dengan jujur. "Orang ini terlihat tidak dapat diandalkan, tetapi dia selalu membuat orang merasa aman, saya tidak tahu mengapa." "Nona, Sentian ini jelas bukan orang biasa. Dengan kekuatannya di alam transformasi, dia langsung membunuh Kuang Biao. Bahkan monster pamungkas dalam penguasa Baqian Huang dikalahkan oleh Sentian. Selain itu, pria ini memiliki banyak harta karun, bahkan Senongding yang selalu kami dambakan di industri alkimia. Meskipun saya belum tahu identitas asli Sentian, keberanian dan kekuatannya jelas bukan orang biasa. Mungkin dia adalah tuan muda dari suatu keluarga." Tetua ketiga terus memuji Sentian. "Tetua ketiga, kamu sudah berkata begitu banyak, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan kepadaku?" Liu Ruyan bertanya dengan bingung. "Nona, dengan kekuatanmu dan aku saat ini, akan sangat sulit untuk merebut kembali Sekte Yuding dari Huixiao. Selain itu, kali ini Huixiao seharusnya telah mencapai kerjasama dengan kota kerajaan Mingli. Jadi jika kita ingin merebut kembali Sekte Yuding, kita butuh bantuan, dan Sentian adalah penolong terbaik," kata tetua ketiga. "Kalau begitu biarkan dia membantu, apa masalahnya? Bukankah orang ini sering membantumu?" Liu Ruyan tahu bahwa Sentian sering membantu tetua ketiga. "Nona, Anda tidak tahu bahwa alasan Sentian tinggal di Sekte Yuding adalah untuk menunggu kolam obat dibuka. Begitu kolam obat dibuka, dia mungkin akan pergi setelah berendam di dalamnya. Jadi jika kita ingin Sentian membantu kita dengan sepenuh hati, kita harus. Tetua ketiga ragu-ragu dan tampak sangat malu. "Apa yang harus dilakukan?" "Tetua ketiga, katakan saja apa yang ingin kau katakan," Liu Ruyan mendesak dengan cemas. "Nona tertua harus membentuk pasangan Tao dengan Sentian. Saat itu, kalian berdua akan menjadi suami istri. Bagaimana mungkin Sentian tidak membantumu?" Tetua ketiga menggertakkan giginya dan menceritakan rencananya. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, wajahnya langsung memerah dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan berhasil. Aku bukan orang seperti itu. Nona, apakah kamu tidak ingin mengambil kembali Sekte Yuding dari Huixiao? Apakah kamu hanya akan melihat kerja keras para pemimpin sekte berturut-turut menjadi sia-sia? Setelah ayahmu mengambil alih Sekte Yuding, dia telah berpraktik sebagai dokter dan membangun reputasi yang gemilang bagi Sekte Yuding. Namun sekarang reputasi ini dirusak oleh Huixiao. Apakah kamu hanya akan melihat pemimpin sekte lama meninggal dengan tenang di bawah tanah?" Tetua ketiga mengungkit ayah Liu Ruyan. Tetua ketiga tahu bahwa selama Sentian berada di tangannya, Sekte Yuding akan mudah direbut. "Ini," Liu Ruyan ragu-ragu, menggigit bibirnya erat-erat, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Bahkan jika aku mau, Sentian mungkin tidak akan senang. Bagaimanapun, wanitanya jauh lebih cantik dariku. Nona, bahkan jika wanita Sentian cantik, dia tidak lagi bersamanya. Seperti kata pepatah, air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga yang dekat. Aku seorang pria, jadi aku paling mengerti pria. Selama Nona sedikit lebih proaktif, Sentian pasti tidak akan mampu menanggungnya, dan pasti akan jatuh di kakimu." Tetua ketiga menghibur Liu Ruyan. "Baiklah, aku akan mencoba." Liu Ruyan mengambil keputusan dan bersiap untuk mencobanya. "Nona,
Saya punya sebotol bubuk hehuan di sini. Jika tekad Sentian terlalu kuat, Anda dapat menggunakannya, maka Sentian pasti akan menyerah. Tetua ketiga mengeluarkan botol porselen dari sakunya dan berkata. Liu Ruyan mengambil botol porselen itu dan merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Dia adalah seorang gadis muda seperti dia dan merasa sedikit malu melakukan hal seperti itu. Namun demi Sekte Yuding, Liu Ruyan tidak punya pilihan selain bertarung. Ketika Liu Ruyan keluar dari gua, Sentian sedang bersandar di pohon besar sambil meniup peluit, merasa sangat bosan. Melihat Liu Ruyan benar-benar keluar, Sentian tercengang dan bertanya, "Mengapa kamu keluar? Di mana tetua ketiga?" "Tetua ketiga ada urusan. Aku sudah lama tidak jalan-jalan. Bisakah kamu menemaniku jalan-jalan?" Liu Ruyan bertanya kepada Sentian dengan napas yang manis. Merasakan nada bicara Liu Ruyan, Sentian sedikit terkejut. Dia tidak mengerti kapan Liu Ruyan mengubah kepribadiannya. "Apa, kamu tidak mau?" Melihat Sentian tidak mengatakan apa-apa, Liu Ruyan tiba-tiba cemberut. Melihat ekspresi genit Liu Ruyan, Sentian merasa agak segar. "Baiklah, aku akan berjalan bersamamu." Sentian mengangguk. Sentian mengikuti Liu Ruyan berjalan di hutan di pegunungan. Mungkin karena dia tidak meninggalkan gua selama beberapa tahun. Liu Ruyan tampak sangat bahagia melihat pepohonan hijau yang rimbun. Melihat ekspresi bahagia Liu Ruyan, Sentian tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Seorang gadis memikul tanggung jawab yang begitu berat. Sentian tidak tahu apakah Liu Ruyan dapat merebut Sekte Yuding dari Hu Yixiao. "Sentian, kamu datang ke Sekte Yuding kami. Kemana kamu berencana pergi setelah berendam di kolam obat?" Liu Ruyan tiba-tiba bertanya pada Sentian. Sentian tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Sentian memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia perlu mengambil busur Raja Dewa, menemukan Suyuki dan yang lainnya, menemukan Taois Wuji untuk menyelamatkan wanita tua itu, dan pergi ke Sekte Huofen untuk menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian. Saya khawatir tidak mudah baginya untuk memberitahu Liu Ruyan tentang semua hal ini. Melihat Sentian tidak mengatakan apa-apa, Liu Ruyan buru-buru tersenyum dan berkata, "Karena tidak nyaman untuk mengatakannya, maka jangan katakan itu. Aku bertanya kepadamu, apa pendapatmu tentang Sekte Yuding kita? Dalam wilayah 1000 mil ini, Sekte Yuding kita adalah satu-satunya sekte penyulingan obat, dan kita bisa mendapatkan rasa hormat dari banyak sekte. Dan Sekte Yuding kita bekerja sama dengan banyak sekte, dan sumber daya Sekte Yuding kita tidak terhitung banyaknya. Apakah kamu ingin mengambil semua sumber daya ini ke dalam sakumu?" Liu Ruyan menatap mata Sentian, dengan sedikit kelembutan di matanya. Sentian tidak berani menatap mata Liu Ruyan dan berkata dengan pandangan menghindar. "Aku tidak mengerti apa maksudmu. Aku tidak akan bertele-tele. Aku ingin menjadi mitra Tao denganmu, dan kemudian Sekte Yuding akan menjadi milikmu. Dan aku juga milikmu. Mungkin aku tidak sebaik wanita-wanitamu yang lain, tetapi aku juga bisa membuatmu merasa seperti sedang dalam ekstasi." Liu Ruyan bertekad untuk memberikan segalanya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya sudah memerah. Kau ingin menjadi rekan Taoisku?" Wajah Sentian penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Liu Ruyan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. "Ya," Liu Ruyan mengangguk. "Selama kamu membantuku merebut kembali Sekte Yuding, aku akan menjadi wanitamu. Maka kamu akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Bukankah itu hebat?" Mendengar kata-kata Liu Ruyan, Sentian langsung tertawa. Tampaknya alasan mengapa Liu Ruyan mengatakan ini adalah untuk mendapatkan bantuannya dalam merebut kembali Sekte Yuding. "Apa yang kau tertawakan? Apakah yang kukatakan salah? Bantu aku mengambil kembali Sekte Yuding, dan kemudian kita akan menjadi sahabat Tao. Kau dapat tinggal di Sekte Yuding untuk berlatih dengan tenang. Seluruh Sekte Yuding adalah milikmu, dan aku dapat melayanimu kapan saja saat kau membutuhkanku." Liu Ruyan berkata kepada Sentian dengan wajah serius. "Kau benar, jika kau dan aku menjadi pasangan, aku tidak hanya bisa mendapatkan Sekte Yuding, tapi aku juga bisa mendapatkanmu. Tapi tidak mungkin bagiku untuk tinggal di Sekte Yuding selamanya. Aku punya urusan sendiri. Kekuatan sekteku jauh lebih tinggi daripada Sekte Yudingmu, dan aku punya banyak orang kepercayaan di sekitarku. Aku tidak bisa menyerahkan seluruh hutan demi sebatang pohon.
kata Sentian dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata Sentian, Liu Ruyan menjadi linglung dan ekspresi kehilangan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Sentian akan membalasnya seperti ini. Perkataan Sentian membuat Liu Ruyan merasa sedikit malu, tetapi dari sudut pandang lain, itu juga membuktikan bahwa Sentian jelas bukan orang biasa. Kekuatan sekte di bawah kendali Sentian jauh lebih besar daripada sekte Yuding, jadi Sentian pastilah tuan muda dari keluarga kaya. Dengan cara ini, Sentian tidak lagi peduli dengan sumber daya dan kekuatan sekte Yuding. Maaf. Liu Ruyan meminta maaf dengan canggung, lalu melangkah maju dengan cepat. Meskipun aku tidak setuju denganmu, aku dapat membantumu mengambil kembali sekte Yuding. Bagaimanapun, aku sekarang adalah murid nominal sekte Yuding, kata Sentian untuk meredakan rasa malunya. Benarkah? Liu Ruyan tertegun, lalu menatap Sentian sambil tersenyum. Terima kasih kalau begitu. Sudah larut, ayo kembali, kalau tidak, tetua ketiga akan mulai berpikiran liar lagi, kata Sentian. Liu Ruyan mengangguk dan mengikuti Sentian kembali. Namun baru saja mereka berdua melangkah 2 langkah, tiba-tiba muncul beberapa bayangan gelap yang menghalangi jalan mereka. Sentian mengerutkan kening dan langsung melindungi Liu Ruyan di belakangnya. Ini adalah reaksi naluriah Sentian, tetapi ketika Liu Ruyan melihat punggung Sentian yang lebar, rasa aman muncul secara spontan. Siapa kalian? Sentian menatap orang-orang di depannya dan bertanya. Apakah kamu Sentian? Pada saat ini, seorang pria dengan api yang membakar di sekujur badannya maju dan bertanya kepada Sentian. Orang ini adalah Zeyan, yang disewa oleh tetua kedua untuk membunuh Sentian. Benar sekali. Sentian mengangguk, merasakan aura orang-orang di depannya. Sentian segera menyadari bahwa orang-orang ini adalah iblis. Dan pria dengan api yang membakar di sekujur badannya ini tampaknya memiliki aura yang agak mirip dengan Ningxi. Sentian tidak mengerti, bukankah setan-setan ini seperti tikus yang menyeberang jalan di dunia surga dan manusia, dan semua orang menuntut kematian mereka. Beraninya mereka muncul di depan umum. Karena tebakanku benar, maka aku mencarimu, kata Zeyan sambil melambaikan tangannya pelan. Tiba-tiba sebuah api muncul di atas telapak tangannya. Tunggu sebentar, beberapa hal harus diperjelas, kan? Untuk apa kau ingin menemuiku? Kita sepertinya tidak saling kenal, dan sebagai iblis, kau berani muncul di depan umum. Apa kau tidak takut ketahuan? Tanya Sentian dengan bingung. Jangan khawatir, seseorang memintaku untuk membunuhmu. Lagi pula, kau akan segera mati, jadi apa yang bisa kau lakukan jika kau menemukan kami? Zeyan tersenyum dingin, dan dengan sekali cubitan, api di tangannya langsung meledak. Duar, api itu meledak seketika, dan aura yang tersebar langsung menutupi area seluas ratusan meter. Jelas, ini adalah formasi perisai yang dipasang oleh Zeyan untuk mencegah napasnya bocor keluar. Jika tidak, jika seseorang merasakan napas iblis, mereka akan menyerbu masuk. Setelah merasakan napas ini, Sentian mengerutkan kening dalam lagi. Apakah kamu memiliki badan iblis api? Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aura berapi-api pada orang ini sangat mirip dengan badan iblis api milik Ningxi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sentian, Zeyan jelas tercengang. Kau benar-benar tahu tentang badan iblis api. Tapi aku tidak memiliki badan seperti itu yang hanya ada satu di antara sejuta. Apa yang aku latih hanyalah api ajaib, dan apapun yang ada di hadapanku dapat berubah menjadi abu. Ketika Zeyan berbicara tentang kemampuannya, dia jelas sombong. Kemampuanmu memang hebat, dan kau sudah menjadi master alam fusi. Mengapa kau harus melawanku, seorang kultivator alam transformasi? Apakah kau tidak takut ditertawakan? Terlebih lagi, jika kau bertarung denganku, bahkan jika kau membuat formasi perisai, auramu mungkin masih bocor. Jika auramu bocor, kau akan berada dalam masalah dan akan diburu tanpa henti. Mengapa kita tidak membicarakannya? Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan dan tidak perlu bertarung, kata Sentian kepada Zeyan. Bukannya Sentian takut pada Zeyan, meskipun kekuatan Zeyan juga berada di level ketiga alam fusion, dan bawahan yang dibawanya semuanya berada di puncak alam transformasi. Tetapi bahkan jika Sentian tidak bisa menang, orang-orang ini tidak dapat menghentikannya jika dia ingin kabur. Tetapi sekarang Liu Ruyan ada di sini. Sentian harus mempertimbangkan keselamatan Liu Ruyan. Jika perkelahian benar-benar terjadi, Sentian akan kesulitan mengurus Liu Ruyan.
Ya, katakan saja apa yang kau inginkan, dan kami dari Sekte Yuding pasti akan memuaskanmu. Tapi jika kau berani mengambil tindakan, Sekte Yudingku tidak akan membiarkanmu pergi. Liu Ruyan berdiri dari belakang Sentian dan berkata dengan tegas. Dia berharap dengan reputasi Sekte Yuding, dia bisa menakuti pihak lain. Siapa kamu? Apakah kamu mewakili Sekte Yuding? Zeyan menatap Liu Ruyan dan bertanya. Lagi pula, Zeyan belum pernah mendengar bahwa ada pemimpin wanita di Sekte Yuding. Saya belum pernah mendengar kabar Hu Yixiao punya anak perempuan. Saya putri dari ketua sekte sebelumnya. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda inginkan sekarang? Selama tidak terlalu berlebihan, saya bisa memuaskan Anda. Kata Liu Ruyan. Ketika Zeyan mendengar ini, dia sedikit terkejut, lalu berkata. Bukankah seharusnya kamu sudah diracuni sampai mati sejak lama? Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Zeyan mendengar tetua kedua menyebutkan urusan Sekte Yuding, dan tetua kedua juga tahu tentang hal-hal kotor yang telah dilakukan Hu Yixiao. Alasan mengapa tetua kedua tidak memberitahu siapapun adalah karena dia ingin merebut posisi Master Sekte dari Hu Yixiao pada akhirnya. Terlebih lagi, tetua kedua dapat membersihkan sekte atas nama Hu Yixiao yang meracuni pemimpin sekte lama. Dengan cara ini, tetua kedua memiliki alasan yang sah. Dapat dikatakan bahwa tetua kedua juga orang yang licik. Bagaimana kau tahu tentang Sekte Yuding milikku? Liu Ruyan sangat terkejut. Kau tahu? Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia diracuni. Tetapi saya tidak menyangka bahwa iblis di hadapanku ternyata tahu tentang hal ini. Jangan banyak bertanya, aku tidak akan memberitahumu. Yang kuinginkan hanyalah nyawa Sentian, jadi tinggalkan saja nyawanya. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mengirimkan telapak tangan api yang melesat ke langit ke arah Sentian. Sentian juga dengan cepat menamparkan telapak tangannya, lalu menarik Liu Ruyan dan terus mundur. Aku akan menahan mereka untuk sementara waktu, dan kau akan mencari kesempatan untuk kabur. Bisik Sentian di telinga Liu Ruyan. Aku tidak akan pergi. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi lawan mereka? Jika kau akan mati, mari kita mati bersama. Aku juga pernah mati. Liu Ruyan tahu bahwa Sentian tidak akan pernah bisa menjadi lawan mereka jika dia menghadapi orang-orang ini sendirian. Aku membiarkanmu kabur, kau bisa pergi mencari bantuan, pergi mencari tetua ketiga. Aku akan baik-baik saja. Meskipun aku mungkin tidak dapat mengalahkan orang-orang ini, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku. Sentian mengikuti Liu Ruyan untuk menjelaskan. Kalau begitu, kamu harus bertahan. Aku akan memanggil tetua ketiga. Saat tetua ketiga datang, kamu tidak perlu takut pada mereka. Liu Ruyan mengerti apa yang dimaksud Sentian, jadi dia mengangguk. Wah, pantas saja ada yang ingin membunuhmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang kultivator di alam transformasi, dapat dengan mudah menerima telapak tanganku. Wajah Zeyan penuh dengan keterkejutan, lalu dia memimpin anak buahnya untuk perlahan-lahan mengelilinginya. Melihat ini, Sentian meraihnya dengan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul. Kemudian badan emasnya yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan, dan seluruh badannya ditutupi dengan sisik emas. Kemudian, cahaya keemasan yang cemerlang keluar dari badan Sentian, memantulkan cahaya keemasan di langit yang berangsur-angsur gelap. Lari, teriak Sentian, lalu mengambil langkah pertama. Pedang pembunuh naga di tangannya langsung mengayunkan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung menutupi beberapa orang di depannya. Ketika Liu Ruyan mendengar Sentian berteriak, dia berbalik dan mulai berlari. Jangan biarkan dia kabur, jangan biarkan satupun dari dia pergi. Melihat ini, Zeyan langsung berteriak, jika Liu Ruyan kabur, maka identitas mereka sebagai iblis akan terungkap. Jika Liu Ruyan membawa orang ke sini, mereka tidak akan bisa kabur. Melihat ini, salah satu anak buah Zeyan segera menyerbu ke arah Liu Ruyan. Mencari kematian, Sentian memegang pedang di tangan kanannya dan meninju dengan tangan kirinya. Tinju cahaya suci. Tinju emas itu langsung menerangi separuh langit bagaikan matahari yang terik. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung menghalangi jalannya. Orang yang mengejar Liu Ruyan tiba-tiba berhadapan dengan tinju cahaya suci Sentian, dan secara naluriah juga meninjunya. Duar, dengan suara yang memekakkan telinga, kedua tinju itu saling beradu keras. Dalam sekejap, gumpalan kabut darah menyembur keluar dari dada anak buah Zeyan, lalu mereka terpental mundur.
Seluruh badannya meledak saat masih di udara, langsung berubah menjadi bola kabut darah. Ketika Zeyan melihat pemandangan ini, dia tercengang. Meskipun tetua kedua telah mengingatkannya bahwa kekuatan Sentian tidak selemah yang terlihat. Zeyan tidak menyangka dia akan sekuat itu. Ambil senjata kalian. Setelah Zeyan selesai berbicara, dia mengambil sesuatu dengan tangannya, dan api yang membakar di sekujur badannya segera berubah menjadi pedang panjang, dan api yang mengamuk juga muncul dari badan pedang. Beberapa orang menyerang Sentian pada saat yang sama, tetapi Sentian menggunakan pedang pembunuh naga untuk mengayunkan pedangnya dengan kuat guna memblokir serangan Zeyan. Adapun anak buah Zeyan, Sentian tidak takut pada mereka. Lagi pula, badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan tidak semudah itu untuk dihancurkan. Setelah Sentian memblokir serangan Zeyan dengan pedang, beberapa anak buah Zeyan telah memukul Sentian dengan senjata di tangan mereka. Semburan cahaya keemasan menyambar, disertai suara gemerincing. Sentian menahan serangan beberapa orang, dan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan tidak rusak. Beberapa orang tercengang sejenak, mereka melihatnya dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa mereka semua memiliki kekuatan di puncak alam transformasi, apalagi memukul orang. Sekalipun menghantam puncak gunung, saya takut seluruh gunung akan runtuh. Tetapi beberapa orang memukul Sentian pada saat yang sama, tetapi Sentian tidak terluka sama sekali. Pada saat ini, organ dalam Sentian sedang bergejolak. Bagaimana mungkin Sentian tidak terluka ketika beberapa kultivator di puncak alam transformasi menyerangnya pada saat yang sama? Tetapi saat ini, Sentian tidak boleh menunjukkan tanda-tanda cedera. Mati. Sentian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dalam sekejap, sementara pihak lain tercengang. Cahaya pedang menyambar langit dan langsung menembus badan seseorang. Pedang ini langsung memotiong salah satu dari mereka menjadi dua. Beberapa orang lainnya panik dan segera mundur. Zeyan menatap Sentian dengan kaget. Dia baru saja mulai bertarung dan dua anak buahnya terbunuh. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa tetua kedua bersikeras agar dia memimpin tim. Suasana hening sejenak. Zeyan dan beberapa orang lainnya menatap Sentian dengan tak percaya, mata mereka terbelalak. Orang ini mengenakan baju besi, dan badannya sangat kuat. Kita tidak bisa menyerangnya dari jarak dekat. Kita harus membakarnya sampai mati dengan api. Zeyan tahu bahwa badan emas yang tidak bisa dihancurkan di badan Sentian pasti semacam senjata ajaib. Akan sulit bagi senjata biasa untuk melukai Sentian. Jadi mereka hanya bisa membakar Sentian sampai mati dengan api, dan apa yang mereka praktikkan adalah rumus ajaib untuk mengendalikan api. Tak lama kemudian, bola api muncul dari telapak tangan orang-orang ini, lalu semua bola api itu dilemparkan ke arah Sentian. Sentian memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan terus-menerus mengayunkan sinar pedang, mengenai bola api. Akan tetapi, cahaya pedang itu hanya dapat menghancurkan bola api itu ketika mengenai bola api itu sendiri. Kobaran api yang bertebaran itu tetap saja mengenai badan Sentian, meski kobaran api itu menyala dengan hebat dan menimbulkan suara berderak. Melihat ini, Zeyan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia mengabaikan Sentian dan langsung menuju Liu Ruyan. Dia tidak bisa membiarkan Liu Ruyan lolos. Aku melihat Zeyan melompat sekuat tenaga, diikuti oleh ledakan gemuruh di langit. Lautan api langsung menyebar dari langit, menerangi seluruh langit dengan warna merah. Aura mengerikan itu menyerbu ke arah Liu Ruyan. Melihat ini, Liu Ruyan yang kabur buru-buru berbalik untuk melihat. Ketika dia melihat aura itu mengejarnya, dia merasa cemas. Dia hanya berada di puncak alam transformasi dan tidak mungkin dia bisa menandingi Zeyan. Mau lari? Tidak semudah itu. Zeyan Hou meraung, dan kobaran api di langit mulai menyapu ke arah Liu Ruyan. Melihat ini, Liu Ruyan tidak punya pilihan selain berhenti dan tiba-tiba memancarkan kekuatan spiritual dengan tinjunya untuk menghalangi kobaran api. Namun, kekuatan spiritual yang dikerahkan Liu Ruyan langsung dikalahkan oleh api. Liu Ruyan merasa ngeri dan segera mundur. Namun, telapak tangannya masih berlumuran api. Rasa terbakar yang hebat membuat wajah Liu Ruyan tampak mengerikan, dan darah terus mengalir dari tangannya. Api yang dahsyat sekali. Liu Ruyan menatap tangannya yang terbakar dengan ekspresi serius. Tidak peduli apakah kamu putri sulung sekte Yuding atau bukan, aku akan mengubahmu menjadi abu hari ini. Setelah mengatakan ini, Zeyan sekali lagi memerintahkan api seperti gelombang besar untuk datang ke arah Liu Ruyan.
Ada ketakutan di mata Liu Ruyan, tetapi dia tidak bisa lagi melawan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan perlawanannya sia-sia. Sepertinya aku tidak akan bisa mengambil kembali Sekte Yuding. Liu Ruyan menerima nasibnya dan menutup matanya sedikit. Jangan khawatir, aku di sini dan kamu akan baik-baik saja. Pada saat ini, suara Sentian terdengar di telinga Liu Ruyan. Liu Ruyan membuka matanya dan mendapati Sentian berdiri di depannya. Badan emasnya seperti penghalang, melindunginya. Menghadapi api yang bagaikan ombak besar, Sentian mengeluarkan kekuatan naga di badannya, dan seekor naga emas langsung terbang ke langit. Lalu ia melingkarkan badannya dan menyemburkan api dari mulutnya sekuat tenaga. Kedua api itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, dan pohon-pohon di sekitarnya langsung berubah menjadi abu di bawah kobaran api. Naga emas itu meraung dan api terus menyembur dari mulutnya. Raungan itu terus terdengar dan warna aneh muncul di udara. Di bawah cahaya kedua api ini, seluruh hutan menjadi terang benderang bagaikan siang hari. Andai saja Yuki ada di sini. Sentian sedikit mengernyit. Dia merasa api ekstrim Zeyan sangat licik. Jika Su Yuki ada di sini, tidak perlu takut. Su Yuki adalah roh api dan terlahir dengan kemampuan mengendalikan api. Suhu yang membakar terus meningkat, dan seluruh pegunungan terbakar dengan kobaran api yang berkobar. Di tengah kobaran api, beberapa sosok berdiri tak bergerak. Seorang kultivator biasa di alam transformasi benar-benar membuatku menatapnya dengan mata baru lagi dan lagi. Matanya sedikit memadat, lalu api itu melonjak lagi, menyerbu ke arah Sentian dengan putus asa, dan segera seluruh langit tampak tertutup oleh api oker. Sentian bisa merasakan bahwa naga emas mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, jadi dia berkata kepada Liu Ruyan. "Cepat mundur." Liu Ruyan tertegun sejenak, tetapi tetap mendengarkan kata-kata Sentian dan buru-buru mundur. Tepat saat Liu Ruyan melangkah mundur, naga emas itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang, dan badan Sentian langsung diliputi api. Api yang berkobar melahap seluruh Sentian. "Sentian!" Liu Ruyan berteriak kaget saat melihat ini. Namun, Liu Ruyan tidak dapat mendekat. Nyala api ini bukanlah nyala api biasa, melainkan nyala api pamungkas dari klan iblis. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari nyala api biasa. Melihat Sentian terbungkus api, Zeyan mengangkat sudut mulutnya dan tertawa. "Beraninya kau bertarung denganku, hari ini aku akan membuatmu berubah menjadi abu." Setelah mengatakan itu, Zeyan mulai menyusut ke dalam api. Api yang awalnya seperti gelombang menyusut sedikit demi sedikit saat ini. Saat Zeyan merapal mantra demi mantra, api itu pun mengecil dan mengecil lagi, hingga akhirnya api itu langsung menuju ke Sentian dan membungkusnya dengan erat. Anda harus tahu bahwa ketika api dimampatkan, suhu dan kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Kompresi api menyebabkan udara di sekitarnya menjadi lebih tipis, dan semua orang hanya bisa merasakan gelombang panas di wajah mereka, membuatnya sulit bernapas. Meskipun mereka berada puluhan meter dari api, mereka merasakan hal ini. Ini menunjukkan bahwa Sentian, yang berada di tengah api, telah berubah menjadi arang sekarang. Perlahan-lahan, api itu memadat menjadi sesosok manusia, seolah-olah api sedang membakar badan Sentian. Badan Sentian perlahan jatuh ke tanah, api membakar badannya, tetapi dia tidak bergerak. Mengapa belum terbakar menjadi abu? Zeyan sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa Sentian belum berubah menjadi abu. Anda harus tahu bahwa di bawah api yang terkompresi ini, semuanya akan berubah menjadi abu. Zeyan melangkah maju 2 langkah. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika Zeyan melangkah 2 langkah ke depan, Sentian yang terjatuh ke tanah tiba-tiba berdiri. Api di badannya padam dalam sekejap, kemudian cahaya yang sangat terang keluar dari pedang pembunuh naga milik Sentian. Zeyan merasa ngeri. Dia tidak menyangka Sentian tidak hanya hidup, tetapi bahkan bisa melawan. Dia tiba-tiba berbalik, tetapi bahu Zeyan masih terpotiong oleh pedang. Namun, ketika Sentian mengayunkan pedang ini, dia tidak lagi mengerahkan kekuatan naga suci, tetapi kekuatan 3 suku. Dengan cara ini, aura di badannya sepenuhnya terekspos. Kalian harus tahu bahwa kekuatan 3 suku jauh lebih besar daripada kekuatan 1 suku saja. Sayang sekali Zeyan masih terlalu berhati-hati, dan pedang tadi gagal membunuhnya. Zeyan menatap lengannya yang terluka dengan cemberut di wajahnya. Ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. "Siapa kamu? Apa hubungan setan Yin itu denganmu?"
Bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan pola Dao di badanmu? Zeyan menatap Sentian dan bertanya. Sentian sedikit tertegun, tetapi segera bereaksi. Dia pasti menanyakan pertanyaan ini karena Zeyan merasakan napas kekuatan pola Dao di badannya. Bagaimanapun, energi jahat dari pola Dao adalah keterampilan unik dari setan Yin. Namun, ketika aku menggunakan Holy Light Fist tadi, mengapa Zeyan tidak menyadari bahwa itu adalah keterampilan unik Feng Mo? Mungkinkah di dunia surga dan manusia ini, kekuatan dan ketenaran setan Yin benar-benar lebih tinggi daripada setan angin? Sentian memikirkannya, tetapi dengan cepat berkata, Yin Mo adalah guruku, dan dialah yang mengajariku kekuatan pola ini. Sentian mengatakan ini untuk membuat Zeyan merasa waspada. Bagaimanapun, status Yin Mo di klan iblis dunia surgawi seharusnya tidak rendah. Jika tidak, roh jahat tidak akan bisa ditekan. Tuanmu, Zeyan mendengus dingin, tetapi dia tidak percaya apa yang dikatakan Sentian. Iblis Yin telah lama ditekan, bagaimana mungkin dia menjadi gurumu? Kau pasti telah mempelajari kekuatan Daowen dari beberapa buku kuno, kan? Selain itu, kekuatan Daowen dalam badanmu lemah, dan kau masih berani mengatakan bahwa kau adalah murid Iblis Yin. Kekuatan Daowen Sentian terintegrasi ke dalam kekuatan 3 klan, jadi hanya merasakan keberadaan kekuatan Daowen pasti jauh lebih lemah. Itulah sebabnya Zeyan salah paham terhadap Sentian. Kamu harus tahu bahwa kekuatan pola Dao Sentian telah mencapai puncaknya, dan dia bahkan dapat menarik busur Raja Dewa dengan mudah. Kalau saja Sentian sekarang memegang busur Raja Dewa, dia mungkin tak perlu lagi bicara omong kosong dengan Zeyan. Tembak saja dia dengan satu anak panah. Percaya atau tidak, jika kau membunuhku hari ini, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Sentian, kukatakan padamu, bahkan jika kau adalah murid dari Yin Demon itu tidak berguna. Aku harus membunuhmu hari ini. Lagi pula, bahkan jika Yin Demon itu belum ditekan, dia tidak bisa mengendalikanku. Kultivasi Zeyan meledak di sekujur badannya, dan dia datang ke arah Sentian lagi. Sebagai seorang kultivator iblis di tingkat ketiga alam fusion, dia malah dilukai oleh Sentian, seorang kultivator di alam transformasi. Hal ini membuat Zeyan sangat marah. Melihat ini, Sentian juga melompat dengan pedang pembunuh naga di tangan. Tetapi kali ini, Sentian langsung melemparkan jimat itu, dan kabut putih mulai mengepul dari segala arah, dan kabut itu sangat dingin. Sentian ingin menggunakan kabut es ini untuk mengurangi kekuatan api oker. Ini adalah api pamungkas dari klan iblis. Belum lagi lapisan kabut tipis, bahkan dalam angin, salju, dan es, ia masih bisa menyala. Zeyan mendengus dingin. Namun, Sentian tidak berbicara. Di dalam kabut, pedang pembunuh naga Sentian bergetar hebat, dan teknik pedang 9 bayangan dilakukan. Segera, 3 sosok Sentian yang identik muncul. Namun, karena penghalang kabut, Zeyan tidak menyadari bahwa Sentian saat ini bukan lagi orang yang sama. Nona Liu, lari! Sentian berteriak kepada Liu Ruyan. Jangan biarkan dia kabur. Zeyan juga berteriak pada saat yang sama. Anak buah Zeyan bergegas menuju Liu Ruyan. Namun, setelah mengambil 2 langkah, 2 Sentian yang identik bergegas keluar dari kabut. Adegan ini langsung mengejutkan anak buah Zeyan. Bahkan Liu Ruyan, yang sedang kabur, sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini, tetapi dia tidak berhenti, tetapi lari dengan cepat. Anak buah Zeyan bereaksi dan mengejarnya secara langsung, tetapi dihentikan oleh klon bayangan Sentian, dan kedua belah pihak langsung bertarung bersama. Ketika beberapa orang menemukan bahwa 2 Sentian yang identik juga memiliki kekuatan, mereka bahkan lebih terkejut. Jelas, ini bukan ilusi, apalagi hantu. Bagaimanapun, hantu tidak mungkin memiliki kekuatan nyata. Pada saat ini, Zeyan tidak tahu situasi di luar. Dia tiba-tiba menamparkan ke depan berdasarkan perasaannya. Bang! Zeyan menamparkan kepala Sentian, dan langsung membuat Sentian jatuh ke tanah. Zeyan tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa membunuh Sentian dengan mudah. Ini agak tidak masuk akal. Tetapi melihat Sentian tergeletak di tanah, itu benar. Tetapi tepat ketika dia hendak mengangkat badan Sentian, yang tiba-tiba jatuh ke tanah, perlahan berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Ini, Zeyan terkejut. Namun, tepat saat Zeyan tertegun, napas berbahaya menyerang dari belakang, dan Zeyan tiba-tiba berbalik.
Dia mendapati Sentian memegang pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang yang membumbung ke langit menebasnya dengan ganas. Rambut Zeyan berdiri tegak di sekujur badannya, dan dia tiba-tiba mengayunkan dua telapak tangan, sementara badannya terus mundur. Pedang Sentian diblokir lagi. Sial, aku kehilangan kesempatan lagi. Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tidak mungkin, dia menggunakan klon bayangan, dan pada saat yang sama mendistribusikan kekuatan spiritual di badannya, sehingga kekuatan pedangnya jauh lebih lemah. Pada saat ini, kabut di sekitarnya juga menghilang. Ketika Zeyan melihat bahwa anak buahnya bertarung dengan dua Sentian yang identik, dia benar-benar terpana. Namun sebelum dia bisa bereaksi, kedua Sentian juga dibunuh oleh anak buahnya. Hanya saja dua Sentian yang identik, seperti yang baru saja dia temui. Badan mereka berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Sihir macam apa yang kamu gunakan? Nah, Zeyan bertanya dengan heran. Lagi pula, dia belum pernah melihat klon bayangan yang bisa bertarung. Banyak orang tahu beberapa susunan ilusi atau sihir, tetapi semuanya untuk menipu mata orang. Klon bayangan tidak bisa memiliki kekuatan bertarung. Namun, klon bayangan Sentian sebenarnya sama dengan badan aslinya. Kecuali sedikit lebih lemah dari badan aslinya, tampaknya tidak ada perbedaan. Sentian mengabaikan Zeyan dan menatap mereka dengan dingin. Pada saat ini, Liu Ruyan sudah berlari jauh, dan Sentian tahu bahwa dia pasti pergi untuk bertanya pada tetua ketiga. Selama tetua ketiga tiba, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Zeyan juga mengerti bahwa jika dia berlarut-larut, itu akan merugikannya. Lagi pula, jika Liu Ruyan kabur, kemungkinan besar akan menarik banyak kultivator untuk memburu mereka. Wah, tidak peduli ilmu sihir apa yang kau kuasai, kau tidak akan bisa kabur hari ini. Api di badan Zeyan kembali membumbung. Siapa bilang aku akan kabur? Kata Sentian, dan tiba-tiba mengangkat pedang pembunuh naga. Tebasan angin cepat. Sentian tiba-tiba berteriak, dan cahaya pedang-pedang pembunuh naga di tangannya terus meningkat, dan kekosongan mulai perlahan terkoyak oleh cahaya pedang. Cahaya pedang yang mengejutkan itu tiba-tiba melesat ke arah Zeyan. Pada saat yang sama, kekuatan tiga suku dalam badan Sentian melonjak keluar seperti air pasang. Kali ini, Sentian sama sekali tidak menahan diri. Dia mengerahkan seluruh tenaga dalam badannya, meningkatkan kekuatan pedang ini hingga ke titik ekstrim. Jalanan berdengung dan kehampaan berguncang. Cahaya pedang yang mengerikan itu tampaknya hendak membuat lubang di langit. Melihat pedang Sentian seperti ini, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Kekuatan mengerikan seperti ini benar-benar hanya dimiliki oleh para kultivator di tahap transformasi. Zeyan, seorang kultivator tingkat 3 di tahap fusion, mulai merasa gugup saat ini. Karena pedang Sentian terlalu mengejutkan. Setelah sesaat tidak sadarkan diri, Zeyan bereaksi dan badannya langsung berubah menjadi bola api. Dia tidak berhadapan langsung dengan Sentian, tetapi segera mundur. Tetapi saat Zeyan hendak mundur, dia mendapati pedang yang awalnya diarahkan kepadanya tiba-tiba berubah arah dan menebas langsung ke arah orang-orang itu. Zeyan terkejut dan langsung menyadari bahwa pedang Sentian tidak diarahkan kepadanya, tetapi ke beberapa anak buahnya. Cepat sembunyi, teriak Zeyan. Namun saat orang-orang itu bereaksi, sudah terlambat, cahaya pedang yang menyilaukan sudah ada di depan mata mereka. Ah! Beberapa orang berteriak pada saat yang sama, api mulai membakar badan mereka, dan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi perisai pelindung. Mereka ingin menggunakan ini untuk menahan serangan Sentian. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung menebas beberapa anak buah Zeyan. Di bawah cahaya pedang yang mengerikan ini, perisai api yang diledakkan oleh anak buah Zeyan serapuh kaca dan hancur dalam sekejap. Dengan suara gemuruh yang keras, sebuah lubang besar yang dalam muncul dalam radius ratusan meter. Seluruh gunung berguncang, dan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Langit dipenuhi asap dan debu, menutupi matahari dan membuatnya hampir mustahil untuk melihat apapun. Hati Zeyan menegang. Dia tahu bahwa di bawah serangan mengerikan seperti itu, beberapa anak buahnya akan berada dalam bahaya besar. Asap dan debu perlahan menghilang, dan Zeyan bergegas melihat ke dalam lubang yang dalam. Namun saat dia melihat pemandangan di dalam lubang yang dalam, dia tercengang lagi. Sebab dia melihat beberapa anak buahnya sudah berubah menjadi tumpukan daging yang cincang, dan tidak bisa diketahui siapa saja yang mana.
Hanya sedikit api yang tersisa menari dan menyala. Sentian melihat api itu, lalu mengulurkan tangannya dan melambaikannya, dan api itu langsung mencapai tangan Sentian. Melihat api yang ada di hadapannya, Sentian tahu bahwa ini pasti ditinggalkan oleh bawahan Zeyan yang sudah meninggal. Seharusnya sesuatu yang mirip dengan ramuan emas milik para pembudidaya atau ramuan binatang milik para monster. Berikan padaku api kekuatan hidup mereka. Ketika Zeyan melihat Sentian mengambil api itu, dia berteriak pada Sentian. Selama api kehidupannya belum padam, Zeyan masih punya cara untuk membangkitkan kembali bawahan ini. Ini adalah pialaku, mengapa aku harus memberikannya padamu? Sentian mensibir, lalu melemparkan api ke dalam cincin penyimpanan. Jika kau tidak memberikannya padaku, maka matilah. Mata Zeyan terbuka lebar, penuh amarah. Semua orang yang dibawanya kini telah dibunuh oleh Sentian, tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Dia tidak akan pernah membiarkan Sentian pergi. Merasakan aura mengerikan yang datang dari Zeyan, Sentian menggenggam erat pedang pembunuh naga, alisnya sedikit berkerut, wajahnya penuh kekhawatiran. Serangan pedang yang baru saja dia lakukan hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Jika dia terus bertarung dengan Zeyan saat ini, Sentian takut dia tidak akan mampu bertahan untuk beberapa gerakan lagi. Namun pada saat itu, dua sosok tiba-tiba mendekat dari jauh. Zeyan, kamu, seorang kultivator iblis, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Suara tetua ketiga terdengar dari jauh. Ketika Zeyan melihat tetua ketiga dan Liu Ruyan datang, wajahnya menjadi sangat jelek. Tetua ketiga, apakah kamu kenal orang ini? Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti bagaimana tetua ketiga mengenal kultivator jahat ini. Tentu saja aku mengenalnya. Sekte Yuding kita juga terlibat dalam perburuan kelompok pembudidaya iblisnya saat itu. Awalnya mereka mengatakan orang ini telah terbunuh. Aku tidak tahu bagaimana dia masih hidup sekarang, kata tetua ketiga. Setelah mendengarkan perkataan tetua ketiga, Sentian merenung sejenak dan berkata, tetua ketiga, siapa yang mengatakan bahwa Zeyan telah meninggal? Kakak senior kedua berkata demikian. Dia berkata bahwa dia sendiri yang membunuh Zeyan. Tetua ketiga menjawab, pada saat ini, Sentian tiba-tiba mengerti. Dia akhirnya mengerti mengapa Zeyan ingin membunuhnya. Lagi pula, dia tidak punya dendam terhadap Zeyan dan mereka bahkan belum pernah bertemu. Tapi sekarang Zeyan ingin membunuhnya. Dia pasti telah diperintah oleh seseorang. Sentian baru berada di alam surgawi dalam waktu singkat, dan dia tidak memiliki banyak musuh bebuyutan, juga tidak banyak orang yang ingin membunuhnya. Satu-satunya orang yang ingin membunuhnya adalah tetua kedua. Tampaknya tetua kedua berbohong. Tetua kedua tidak membunuh kultivator jahat itu, tetapi menyembunyikannya di dalam tahanan. Sekarang dia melepaskannya untuk membunuhku demi balas dendam. Tidak heran aku tidak mengenal orang ini, tetapi ingin membunuhnya begitu kita bertemu, kata Sentian dengan tenang. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia segera menoleh dan berkata, Zeyan, apakah kakak seniorku yang menyelamatkanmu dan sekarang mengirimmu untuk membunuh Tuan Sen? Hah, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Zeyan mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya, dan api yang berkobar membubung ke langit. Sentian dan tetua ketiga segera mundur, sementara Zeyan mengambil kesempatan untuk berbalik dan lari. Zeyan tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak mungkin menang melawan Sentian dan tiga orang lainnya. Kita tidak bisa membiarkannya lolos, kata Sentian sambil mengejarnya dengan pedang di tangan. Melihat ini, tetua ketiga dan Liu Ruyan bergegas mengikuti. Selama Zeyan tertangkap, tetua kedua akan didakwa menyembunyikan seorang kultivator iblis. Dengan begitu, Sentian tidak perlu melakukan apapun, karena aturan Sekte Yuding akan membuat tetua kedua mati. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini di mana para pembudidaya iblis dibenci oleh semua orang, adalah hal yang paling memalukan untuk berani secara diam-diam menyembunyikan para pembudidaya iblis dan bekerja sama dengan mereka. Zeyan berlari begitu cepat seolah-olah dia sedang berlari di atas Hot Wheels. Namun, Sentian dan tetua ketiga juga cepat, terbang mengikuti angin dan mengejar. Namun, hal ini membuat keadaan menjadi sulit bagi Liu Ruyan. Kekuatan Liu Ruyan masih jauh tertinggal, jadi kecepatannya jauh lebih lambat. Tak lama kemudian, Liu Ruyan meninggalkan semua orang jauh di belakang. Liu Ruyan sedikit cemas saat ini.
Jika Sentian dan yang lainnya lari jauh dan dia ditinggal sendirian, Liu Ruyan benar-benar takut bertemu orang lain. Jika dia bertemu murid lain dari Sekte Yuding dan mengenalinya, maka Liu Ruyan akan mendapat masalah, karena Hu Yixiao tidak akan pernah melepaskannya. Tepat saat Liu Ruyan menggertakkan giginya dan mengejar dengan putus asa, Sentian berbalik ke arah Liu Ruyan dan meraih tangannya. Sentian sepertinya memikirkan bahayanya Liu Ruyan berlari sendirian, jadi dia berbalik. "Pegang aku akan menggendongmu." Setelah berkata demikian, Sentian menjepit teknik angin dan kakinya dengan cepat menyapu rumput. Liu Ruyan merasakan kehangatan di tangan Sentian, dan saat dia melihat profilnya yang tegas, dia sebenarnya sedikit terobsesi sejenak. Tak lama kemudian, beberapa orang mengejarnya hingga ke dalam hutan, dan Zeyan tiba-tiba berhenti tidak jauh dari sana dan berhenti berlari. Melihat ini, Sentian pun buru-buru berhenti. Zeyan tiba-tiba berhenti berlari, pasti ada yang mencurigakan. Zeyan menatap Sentian dengan tenang dan berkata, "Anak baik, aku akan mengingatmu. Aku pasti akan membalaskan dendam anak buahku." Setelah mengatakan itu, api di badan Zeyan tiba-tiba mengalir seperti air dari badannya ke tanah. Sesuatu mulai terbakar di bawah kakinya, dan sebuah pola di tanah mulai bersinar. Susunan teleportasi. Sentian langsung terkejut, lalu berteriak, "Jangan pernah berpikir untuk kabur." Sentian melompat dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang tajam itu langsung menuju ke Zeyan. Akan tetapi, saat cahaya pedang itu sampai ke Zeyan, tiba-tiba badan Zeyan memancarkan cahaya putih, kemudian cahaya putih itu lenyap, demikian pula badan Zeyan. Kutu kupret, dia berhasil lolos. Orang ini sangat berhati-hati. Dia bahkan menemukan cara untuk mundur dan membuat formasi teleportasi di sini. Sentian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia melihat Zeyan kabur. "Tuan Sen, ayo cepat kembali. Tadi ada keributan besar. Kalau ada yang datang dan menemukan nona muda itu, akan merepotkan." Tetua ketiga berkata kepada Sentian, "Baiklah, ayo pergi." Sentian mengangguk, lalu mereka bertiga kembali ke gua rahasia. Di dalam gua, setelah mengubah penampilan Liu Ruyan, mereka bertiga kembali ke kediaman garis keturunan tetua ketiga bersama-sama. Liu Ruyan melihat markas sekte yang dulunya makmur, tetapi sekarang hancur, hanya tersisa garis keturunan tetua ketiga di antara para murid. Air mata mengalir di matanya. Namun, Liu Ruyan tidak bisa menunjukkannya, dia tidak bisa membiarkan orang lain meragukan identitasnya. Identitas Liu Ruyan saat ini adalah murid yang baru direkrut dari tetua ketiga. "Nona, Kuang Biao telah menghancurkan beberapa rumah beberapa waktu lalu, jadi perumahan agak terbatas sekarang. Anda harus tinggal di kamar bersama Tuan Sen untuk sementara waktu. Anda sekarang masih anak-anak. Jika kamar terpisah disiapkan untuk Anda, itu mungkin menimbulkan kecurigaan dari orang lain." Tetua ketiga berkata kepada Liu Ruyan. Sebenarnya, Liu Ruyan tahu apa yang dimaksud oleh tetua ketiga. Alasan mengapa dia membuat pengaturan seperti itu hanyalah untuk menciptakan peluang bagi mereka berdua. "Baiklah." Liu Ruyan mengangguk, lalu menatap Sentian dan bertanya, "Bagaimana menurutmu jika kita bobo bersama?" "Tidak masalah, aku tetap bermeditasi dan berlatih di malam hari, jadi itu tidak akan memengaruhiku." Sentian juga mengangguk. "Baiklah, aku akan menyiapkan beberapa ramuan untuk membantu Tuan Sen memulihkan kekuatannya." Setelah tetua ketiga mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan keluar. Sentian duduk bersila di tanah dan mulai berlatih mantra sihir untuk memulihkan kekuatannya. Kolam obat akan segera dibuka, dan dia harus memulihkan kekuatan puncaknya sesegera mungkin. Liu Ruyan menatap Sentian dengan tenang, dan perasaan berdebar-debar itu kembali lagi. Terutama saat mereka mengejar Zeyan. Sentian melangkah maju dan menggandeng tangannya untuk mengejar bersama. Liu Ruyan telah menikmati perasaan itu sejak saat itu. "Orang macam apa kamu ini?" Liu Ruyan bergumam pada dirinya sendiri. "Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Jika sudah, cepatlah beristirahat." Pada saat ini, Sentian berbicara perlahan. Kata-kata ini langsung membuat Liu Ruyan takut. Dia pikir Sentian telah memasuki kondisi meditasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sentian menemukannya saat dia mengintip. Wajah Liu Ruyan memerah, dan dia segera pergi bobo dan menutupi kepalanya dengan selimut. Sentian membuka matanya, menatap Liu Ruyan, tersenyum tipis, dan memasuki kondisi kultivasi lagi.
Waktu berlalu dengan cepat, dan Sentian duduk bersila tanpa terbangun. Demi menyembunyikan identitasnya, Liu Ruyan juga tinggal di rumah dan jarang keluar, menemani Sentian bermeditasi dan berlatih. 3 hari kemudian, hari pembukaan kolam pengobatan akhirnya tiba. Hu Yixiao juga memikirkannya selama 3 hari dan kembali ke sekte. Sekte Yuding. Hari ini adalah hari ketika kolam obat dibuka, dan semua murid sekte Yuding hadir dengan pakaian terbaik mereka. Di arah barat daya gunung belakang sekte Yuding, aliran energi spiritual terus naik ke langit, dan energi spiritual yang kaya menutupi seluruh sekte Yuding. Hu Yixiao mengenakan pakaian resmi seorang pemimpin klan, berdiri di panggung tinggi, sementara kedua tetua berdiri di kedua sisi. Pada saat ini, semua orang tampak bersemangat. Bagaimanapun, bisa memasuki kolam pengobatan adalah kesempatan yang luar biasa. Tatapan tetua kedua menyapu murid-murid dari garis keturunan tetua ketiga. Ketika dia melihat Sentian di antara kerumunan, alisnya tampak berkerut, tetapi segera mengendur. Namun ketika tatapan tetua kedua tertuju pada Liu Ruyan, tatapannya tidak beralih untuk waktu yang lama. Tetua kedua saat ini selalu merasa bahwa Liu Ruyan tampak sangat familiar. Meskipun Liu Ruyan telah mengubah penampilannya dan wajah aslinya tidak dapat dilihat, beberapa aura dan karakteristiknya masih sulit disembunyikan. Liu Ruyan tampaknya menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya, jadi dia diam-diam menggerakkan badannya dan bersembunyi di belakang Sentian. Adik ketiga, akhir-akhir ini kamu cukup sering merekrut murid baru. Mengapa menurutku salah satu muridmu tampak asing? Tetua kedua bertanya kepada tetua ketiga dengan suara rendah. Tetua ketiga tahu siapa orang asing yang dibicarakan tetua kedua, tetapi dia tidak menjawab dan mengabaikan tetua kedua. Melihat ini, tetua kedua tidak mengatakan apa-apa. 2 adik laki-laki, apakah kalian sudah memilih kandidat kalian? Ada 13 orang yang memasuki kolam pengobatan kali ini. Karena Kuang Biao sudah meninggal, garis keturunan dari adik laki-laki kedua dapat memilih 4 orang untuk masuk, dan adik laki-laki ketiga, garis keturunan kalian dapat memilih 3 orang. Apakah pembagian ini sudah tepat? Hu Yixiao bertanya kepada kedua tetua itu. Aku tidak keberatan. Tetua kedua mengangguk. Tetua ketiga juga mengangguk dan berkata, aku juga tidak keberatan. Tetua ketiga tahu bahwa meskipun dia keberatan, itu tidak akan mengubah apapun. Karena tidak ada yang keberatan, biarkan orang-orang yang telah kalian pilih keluar. Selama mereka lulus penilaian, mereka dapat memasuki kolam pengobatan. Kata Hu Yixiao. Tak lama kemudian, semua murid yang terpilih berdiri. 3 murid dari garis keturunan tetua ketiga adalah Sentian, Liu Ruyan dan Fang Su. Melihat tetua ketiga memberikan 2 tempat penting ini kepada murid-murid baru sekaligus, banyak orang tidak dapat menahan rasa bingung. Pada saat ini, Hu Yixiao melirik Sentian dan 3 orang lainnya, dan tanpa sadar matanya tertuju pada Liu Ruyan sedikit lebih lama. Tetua ketiga sedikit khawatir saat melihat ini. Jika identitas Liu Ruyan terbongkar, itu akan merepotkan. Namun, tak lama kemudian, tatapan Hu Yixiao beralih dari Liu Ruyan, dan ia bertanya kepada tetua ketiga. Adik ketiga, kamu benar-benar memberikan jatah yang sangat penting kepada murid baru, jangan menimbulkan ketidakpuasan di antara murid lama. Tolong ingatkan aku, murid-muridku sama sekali tidak merasa tidak puas. Tetua ketiga berkata dengan enteng. Hu Yixiao menatap tetua ketiga dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, murid yang sudah keluar boleh masuk ke kolam obat. Kalau ada yang merasa tidak enak badan atau kurang kemampuan, mereka bisa mundur sekarang. Kalau sudah masuk level, tidak mungkin mundur. Kalau kamu memaksakan diri masuk ke kolam obat karena kurang kemampuan, kamu akan bertanggung jawab atas kecelakaan apapun. Namun, kata-kata ini hanya omong kosong, dan tidak ada yang akan mundur. Inilah yang diimpikan banyak murid sekte Yuding. Bahkan jika mereka benar-benar mati di sana, tidak ada yang akan mundur. Sentian melirik murid-murid dari garis keturunan Hu Yixiao dan tanpa diduga menemukan bahwa Ni Heng, murid tertua, tidak ada di antara mereka. Ini sangat mengejutkan Sentian. Mungkin karena Ni Heng membawa dirinya sendiri ke sekte Yuding yang membuat Hu Yixiao sedikit marah, jadi dia membatalkan kuota Ni Heng. Tidak peduli mereka adalah murid dari garis keturunan Hu Yixiao atau murid dari garis keturunan tetua kedua, orang-orang ini menatap Sentian dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat.
Terutama keempat murid dari garis keturunan tetua kedua, mata mereka penuh dengan niat membunuh, dan mereka ingin mencabik-cabik Sentian. Namun Sentian tidak peduli, bahkan Kuang Biao pun terbunuh olehnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan murid-murid tetua kedua lainnya. Kalau orang-orang ini berani cari masalah denganku, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Namun, Sentian juga tahu bahwa tetua kedua pasti sudah membuat pengaturan, dan dia takut memasuki kolam obat kali ini tidak akan semulus itu. Setelah ke-13 murid yang memasuki kolam obat dikirim ke jalan sempit di gunung belakang, mereka berhenti dan harus berjalan sendiri untuk melanjutkan perjalanan. Tuan Sen, Anda harus lebih berhati-hati. Tetua ketiga memperingatkan Sentian. Jangan khawatir, tetua ketiga, dengan kekuatan murid-murid ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Kata Sentian dengan percaya diri. Tuan, aku di sini bersama Tuan Sen, dan orang-orang itu tidak berani menimbulkan masalah. Fang Su berkata kepada tetua ketiga, Anda hanya perlu lebih berhati-hati. Saya selalu sedikit gelisah. Tetua ketiga tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa sedikit gugup. Kemudian dia menatap Liu Ruyan dan berkata, Nona, apapun yang terjadi, Anda hanya perlu mengikuti Tuan Sen dengan saksama. Tetua ketiga, saya mengerti. Liu Ruyan mengangguk. Tak lama setelah memberikan instruksi, ke-13 murid itu berjalan ke celah gunung. Semakin dalam mereka masuk, udara di sekitar mereka mulai menjadi sangat dingin. Sentian bisa tahu sekilas bahwa ini hanyalah lingkaran sihir kecil, dan dingin yang ekstrim ini sama sekali tidak berpengaruh pada Sentian. Murid-murid lainnya tidak terlalu peduli dengan dingin ekstrim yang tiba-tiba ini. Penilaian semacam ini hanya untuk mencegah beberapa murid tingkat sangat rendah menyelinap masuk dan memasuki kolam pengobatan. Bagaimanapun, energi di kolam obat itu sangat besar. Jika tingkat kultivasi murid yang memasukinya terlalu rendah, mereka mungkin tidak dapat menahannya dan meledak sampai mati. Oleh karena itu, penilaian sebelumnya harus ditujukan untuk menyaring para murid dengan basis kultivasi rendah. Kelompok itu dengan cepat melewati daratan yang luar biasa dingin, lalu terlihatlah pemandangan kobaran api. Sentian tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat ujian kekanak-kanakan ini, lalu dia pun bergegas masuk. Fang Su dan Liu Ruyan mengikuti dari belakang. Tetapi setelah mereka bertiga masuk, tidak ada satupun pengikut sekte Yuding yang bergerak. Setelah berjalan agak jauh, Fang Su tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia menoleh ke belakang dan mendapati murid-murid dari dua golongan lainnya berdiri di tempat yang sama, dengan senyum yang agak aneh di wajah mereka. Tuan Sen, saya merasa ada yang tidak beres. Fang Su buru-buru menghentikan Sentian. Sentian berhenti dan bertanya, ada apa? Lihat, orang-orang itu bahkan tidak mengikuti kita, dan mereka semua tertawa dengan aneh. Aku khawatir ada konspirasi. Fang Su menunjuk ke arah murid-murid sekte Yuding yang berdiri di tempat dan berkata. Sentian melirik orang-orang itu, lalu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, seseorang hanya mengendalikan formasi dalam penilaian ini. Api akan segera menjadi lebih kuat, jadi mereka tidak berani masuk. Sebenarnya, Sentian telah memperhatikan hal ini sejak lama. Dia telah mengalami hal semacam ini selama penilaian sekte dalam. Apa, ada hal seperti itu? Ternyata ada orang yang bisa memanipulasi tingkat kesulitan penilaian. Fang Su terkejut, karena dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Aku diperlakukan seperti ini saat aku mengikuti penilaian sekte dalam. Tidak akan terjadi apa-apa selama aku di sini. Ayo pergi. Sentian menepuk bahu Fang Su. Formasi uji coba ini sangat mudah bagi Sentian. Bahkan jika tingkat kesulitan formasi ditingkatkan, formasi tersebut tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Sentian. Sentian dan tiga orang lainnya terus bergerak maju, tetapi baru saja berjalan pada jarak tertentu, api yang awalnya tidak terlalu panas, tiba-tiba menyala dengan hebat. Meskipun mereka bertiga memiliki kekuatan spiritual yang melindungi mereka, mereka masih bisa merasakan gelombang panas yang datang. Liu Ruyan dan Fang Su merasa sulit bernafas, dan perisai energi spiritual di sekitar mereka terus melemah. Melihat ini, Sentian menjepit jari-jarinya, lalu beberapa cahaya keemasan melesat keluar dengan cepat dari ujung jarinya. Setelah beberapa saat, api yang membakar itu langsung menghilang. Kau ingin menggunakan formasi kasar seperti itu terhadapku? Sentian mensibir. Liu Ruyan menatap Sentian dengan sedikit keterkejutan di matanya.
Dia tidak menyangka bahwa keterampilan formasi Sentian begitu kuat sehingga dia dapat menghancurkan formasi dalam sekejap. Pada saat ini, mata Liu Ruyan menatap Sentian dengan sedikit lebih lembut. Dia ingin menjadi pasangan Tao dengan Sentian untuk mengambil kembali Sekte Yuding, tetapi sekarang Liu Ruyan benar-benar memiliki perasaan terhadap Sentian. Tuan Shen, Anda benar-benar orang yang luar biasa. Sepertinya tidak ada yang tidak Anda ketahui. Fang Su memuji Sentian dengan rasa iri. Kemudian dia melirik murid-murid lainnya dan berkata dengan sedikit marah. Para pecundang ini akan mendapatkan tawaran sekarang. Formasi telah rusak dan mereka tidak perlu menerobos masuk. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Sentian mengangkat sudut mulutnya, lalu menyatukan kedua jarinya, menggumamkan sesuatu, lalu memberi isyarat ke udara. Fang Su dan Liu Ruyan menatap Sentian dengan tenang, dan segera Sentian mundur dan berhenti. Dan di kehampaan di depan Sentian, tiba-tiba sebuah lingkaran sihir mulai memancarkan semburan cahaya putih. Biarkan orang-orang itu mencicipi formasiku, ayo pergi. Setelah Sentian mengatur ulang formasi, dia membawa Fang Su dan Liu Ruyan pergi. Murid-murid Sekte Yuding lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka melihat Sentian dan teman-temannya perlahan menghilang tanpa terjadi kecelakaan apapun. Apakah Tuan lupa mengaktifkan mekanisme formasi? Para murid dari garis keturunan tetua kedua bingung, tetapi Sentian dan kelompoknya hampir menghilang dari pandangan mereka, jadi orang-orang ini tidak punya pilihan selain mengejar mereka. Tetapi ketika orang-orang ini melangkah masuk, sebuah cahaya menyilaukan bersinar. Api biru tua yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya langsung mengepung orang-orang ini. Api jenis ini bukanlah api biasa, melainkan api spiritual. Jadi, meskipun orang-orang ini memiliki perisai spiritual yang melindungi badan mereka, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan melengking. Mendengar teriakan di belakangnya, Sentian tersenyum dingin tetapi tidak berhenti. Pada saat ini, Hu Yixiao dan tetua kedua serta yang lainnya yang masih berada di jalan sempit itu mensibir ketika mereka mendengar teriakan yang datang dari dalam. Menurut mereka, teriakan itu seharusnya dilakukan oleh murid-murid dari garis keturunan tetua ketiga. Tetua ketiga mengerutkan kening saat ini, dia memang khawatir. Bagaimanapun, Liu Ruyan ada di sana, jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan melakukan kejahatan serius. Namun tak lama kemudian, 10 petugas pemadam kebakaran di celah itu berlari keluar dengan cepat. Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka semua tercengang dan tidak seorang pun mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan, tolong. Ah, saya terbakar sampai mati. Para petugas pemadam kebakaran yang berlari keluar berteriak putus asa, dan beberapa dari mereka sudah jatuh ke tanah, berjuang menahan rasa sakit. Pada saat ini, tetua kedua dan Hu Yixiao sama-sama terkejut, karena mereka telah mendengar bahwa orang-orang ini adalah murid mereka. Cepat dan selamatkan orang-orang. Hu Yixiao melambaikan tangannya. Segera setelah itu, banyak orang maju dan memadamkan api yang membakar orang-orang itu. Meskipun api telah padam, orang-orang ini telah terbakar hingga tak dapat dikenali lagi. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan menjadi cacat. Tetua kedua dan Hu Yixiao memandang ke 10 orang di depan mereka, yang semuanya adalah murid mereka, dan mereka sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Bersambung.